Kamu tidak bisa menyalahkannya. Salahkan saja si Wang itu. Tidak punya kemampuan, tapi picik. Kalah catur, lalu mati karena marah sendiri. Sekarang seluruh dunia catur. Siapa yang tidak tahu kejadian memalukannya itu? Pak Zhang, silakan maju dan lihat harta karun toko kami. Silakan. Susunan 9 naga bermain mutiara. Mohon penilaian Pak Zhang. Siapa yang mengajak susunan 9 naga bermain mutiaraku? Susunan kuno yang langka ini, sayang sekali, ternyata tidak berkesempatan melihatnya. Apakah kamu yang mengacak papan catarku? Bos, bukan saya. Berani-beraninya membantah? Hari ini di seluruh ruang catur ini, hanya kamu satu-satunya pendatang baru. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Saya. Si gendut. Jangan ganggu ibuku. Ibumu merusak permainan 9 naga memainkan mutiara kami. Kalau aku lapor polisi, cukup membuat kalian bangkrut. Permainan catur ini dipajang. Bukankah untuk dipecahkan orang, aku memecahkan permainan catur. Kenapa harus ganti rugi? Jangan sembarangan bicara. Kamu bilang, permainan 9 naga memainkan mutiara ini. Yang memecahkan adalah kamu, anak kecil. Usia masih kecil, mulut sudah besar ya. Permainan 9 naga memainkan mutiara ini adalah sisa naskah kuno. Ratusan tahun tak ada yang bisa memecahkannya. Anak kecil, kamu bilang, kamu yang memecahkannya. Betul. Justru saya ini. Omong kosong. Menurutku ini, kalau kalian semua ke kantor polisi, pasti akan jujur mengaku. Kamu, suamiku bermain catur denganmu. Sampai muntah darah dan meninggal. Aduh, kamu jandanya Wang Ziwei. Oh, aku tahu. Wang Ziwei, kemampuannya kalah. Lalu kalian mau merusak permainan catur ini untuk melampiaskan amarah ya? Bagus kalian. Berani sekali ya. Berani buat keributan di ruang catarku. Kemarilah orang-orang, buang mereka keluar. Tadi bilang, kalau berhasil memecahkan bisa dapat uang. Sekarang mau ingkar janji. Permainan catur ini hanya master tingkat 9 dari Xia. Yang mulia Zhang yang mungkin bisa memecahkannya. Kamu anak kecil. Bicara sembarangan di sini. Apa maksudmu? Terpecahkan atau tidak, lihat saja apa yang mulia Zhang. Hanya penipu, bahkan ini saja tidak bisa melihatnya. Kamu. Berhenti! Permainan catur ini benar-benar kamu yang memecahkannya. Bukan aku. Siapa lagi? Dasar anak kecil bicara ngawur. Benar-benar tidak tahu tinggi rendahnya langit. Apa? Kamu pikir ayahmu jago main Go, maka kamu juga paham Go? Iya, dia benar. Susunan permainan naga 9, permain mutiara ini memang sudah terpecahkan. Pak Zhang, bagaimana kalau Anda lihat lagi baik-baik? Apa Anda salah lihat? Ini mana mungkin? Kamu meragukan aku. Susunan permainan ini, apakah sudah terpecahkan? Aku tidak bisa melihatnya. Tidak berani. Tidak berani. Bro, susunan permainan ini memang sudah terpecahkan. Tapi itu tidak bisa membuktikan bahwa dia yang memecahkannya. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanding denganmu untuk membuktikan susunan permainan ini memang aku yang memecahkannya. Jika aku menang, aku mau kamu berlutut dan minta maaf. Oh iya, uangnya tetap harus dibayar. Baiklah. Masa aku takut pada seorang murid? Anan, dari kecil sampai besar kamu tidak pernah bisa main Go. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Ibu, tenang saja. Susunan permainan linglong ini baru salah satu keahlian utama sekte kami. Dulu waktu aku memecahkannya, total hanya butuh 5 langkah. Kalian berusahalah sekuat tenaga. Jika bisa memecahkan dalam 20 langkah, sudah bisa dianggap memasuki pintu. Ini kan juara Go nasional kita, Li Yuan. Susunan permainan ini pasti bisa dia pecahkan. Semuanya, mohon maaf atas kekurangannya. Langkah pertama.
Langkah kedua. Langkah keempat. Langkah kelima. Langkah ke-9. Langkah ke-10. Langkah ke-16. Langkah ke-17. Pola linglong terpecahkan. Terima kasih atas permainannya. Ayah. Memang pantas menjadi juara nasional 3 kali berturut-turut. Hebat. Nah, giliranmu. Permainan catur ini, biar ibu yang mainkan. Bu, Dulu ibu juga belajar catur dari ayahmu selama 4 tahun. Bagaimanapun juga, ibu tidak bisa membiarkanmu menyembah kepadanya. Kalau memang tidak bisa, biarlah ibu yang memalukan diri. hati-hati. Bermain catur ini menuntut perencanaan matang dan keyakinan penuh. Biji catur ini seharusnya ditempatkan di sini. Bagus, memiliki visi yang luas. Langkah ini sangat bagus. Aku hanya tahu Wang Ziwei adalah jenius keluarga Wang. Tak disangka istrinya juga begitu hebat. Ingin memecahkan permainan catur linglong? Tidak semudah itu. Aku ingin lihat berapa lama lagi dia bisa bertahan. Langkah ke-7. Langkah ke-15. Permainan catur linglong ini, sampai langkah ini, sampai di sini, adalah yang paling sulit kamu bisa bertahan. Sudah tidak mudah. Kurasa meski diberi 100 langkah pun, dia tidak akan bisa memecahkan permainan ini. Li Yuan kami hanya butuh 17 langkah untuk memecahkannya. Jika langkahmu ini bisa menentukan hidup mati, maka turunlah dengan patuh. Dan semua kami sampai mengakui kekalahan. Bisa sampai langkah ini, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan permainan dengan satu langkah. Apa yang kau lambat-lambatkan? Kalau tidak bisa menyelesaikannya, cepat turun dan akui kekalahan. Ternyata keluarga Wang memang tidak bisa. Pantas saja kalah dari Li Yuan. Yang kalah Kalau tidak bisa, turun saja. Sama seperti suaminya. Gengsi tinggi tapi menderita sendiri. Aku Bu, bidak catur ini harus diletakkan di sini. Ya, dengarkan saja anakmu pokoknya. Kamu sudah kehabisan akal. Tidak ada cara lain lagi kan? lagi-lagi ini menyebalkan. Tadi dia di depan papan catur bertingkah jelas. Dia murid yang nilainya jelek. Ya, murid yang bahkan tidak pernah menyentuh bidak catur bisa mengutarakan. Solusi untuk permainan catur linglong itu kan jadi dewa catur. Kalau kamu tidak bisa memecahkan permainan catur ini, menyerah sekarang juga boleh. Kalau tidak, muka suamimu akan kau buat hilang muka. Aku? Percayalah, letakkan di sana. Pasti bisa memecahkan permainan. Kalau meletakkan bidak di sini, aku bisa menghalangi pintu kehidupan dengan bidak hitam. Tetap sia-sia. Anak ini, apa benar dia hanya mengoceh sembarangan? Tidak. Mama kalah tidak apa-apa. Tapi aku tidak mau ayahmu lagi tidak bisa tenang setelah mati. Mama, percayalah padaku sekali saja. Boleh. Tampaknya, kamu benar-benar sudah kehabisan akal. Mendengarkan anak kecil di sana berbicara sembarangan. Catur yang buruk seperti ini. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya. Kemampuan catur suamimu tidak bagus. Kemampuan caturnya juga tidak begitu hebat. Sekarang minggirlah. Bicara untuk guruku dan bosku. Minta maaf. Kemampuanku memang tidak sebaik kalian. Aku akan bersujud dan mengakui kesalahanku. Tetapi hal ini tidak ada hubungannya dengan An. Kumohon, lepaskan dia. Siapa bilang kami kalah? Pak Tua, catur ini masih bisakah kau mainkan? Papan catur linglong sudah dipecahkan. Kalian menang. Apa? Papan catur ini benar-benar sudah dipecahkan. Tidak mungkin.
Permainan catur ini, Li Yuan saja membutuhkan 17 langkah. Dia cuma seorang petugas kebersihan, apa mungkin lebih hebat dari Li Yuan? Petugas kebersihan apa? Kamu tidak dengar orang bilang dia adalah Janda Wang Zhiwei. Wang Zhiwei itu adalah ahli Wiki. Wajar saja istrinya punya kemampuan. Ini sangat wajar. Tapi tidak benar. Wang Zhiwei saja tidak bisa mengalahkan Li Yuan. Dia bahkan sampai muntah darah dan meninggal karena marah. Mungkinkah dia lebih hebat dari suaminya? Siapa yang tahu? Mungkin Li Yuan bisa menjadi juara. Hanya kebetulan saja. Diam semua. Dengan kemampuanmu yang baru saja, paling-paling level 2 profesional. Dengan kemampuanmu, papan catur linglong ini tidak mungkin dipecahkan. Kalian hanya beruntung saja. Benar. Kalian pasti cuma nebak. An-An mama menang. Ayahmu di alam sana. Dia pasti senang. Mama, tenang. Kita tidak hanya akan memenangkan permainan ini, aku juga akan menyelidiki kebenaran penyebab kematian ayah. Kamu bilang apa? Hanya karena kalah dalam satu permainan catur. Apakah benar-benar bisa membuat ayahku marah sampai muntah darah dan meninggal? Ayahmu bukan orang seperti itu. Hal ini pasti ada rahasia lain. An-An, katakan padaku. Apakah kamu tahu sesuatu? Hal ini, dia yang seharusnya paling tahu. Kita harus mencari cara untuk menemukan kebenaran darinya. Baik. Li Yuan, kalah ya kalah. Sekarang kami yang menang. Bukankah seharusnya kamu berlutut dan memberi hormat kepada kami? Kamu bermimpi. Shifu, mereka tadi hanya mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan. Aku ingin bertanding dengan judul melawan mereka. Permainan linglong yang tadi, memang mereka yang menang duluan. Tapi, muridku juga tidak salah. Membuat orang sungguh-sungguh tunduk hanya dengan memecahkan permainan tidak cukup. Ujian ini, beranikah kalian menerimanya? Dia kalah satu ronde, tidak terima. Kalau kalah lagi bagaimana? Kamu. Prinsip tidak lebih dari 3 kali. Kalau ronde berikutnya dia masih kalah. Tentu tidak boleh terus-menerus mengganggu. Baik, kalau kamu kalah lagi, aku mau kamu menabuh gong dan cendera, memberi hormat dan menyalakan dupa untuk ayahku. Ayahmu kalah catur dariku. Malah sampai muntah darah dan meninggal. Ini semua dunia gue tahu. Kemampuannya tidak bagus. Hatinya juga sempit. Mau aku memberi hormat dan minta maaf padanya. Apakah dia pantas? Kalah ya, terima. Kalau ini saja kamu tidak berani, tidak ada keperluan lain. Siapa bilang aku tidak berani? Kalau kalian menang, maka aku akan ke makamnya. Memberi hormat padanya. Baik, ini katamu sendiri. Ibu, ronde ini biar aku saja. An-An, tadi kamu beruntung. Tapi bermain catur ini tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Keberuntunganmu sudah habis. Kamu! Giliranmu. Cukup! Permainan catur ini, aku yang main. Kalau aku menang. Taruhan tadi masih berlaku kan? Hanya dengan kamu. Kamu si kecil, bahkan belum pernah menyentuh papan Go. Berdasarkan apa kamu berani melawan Li Yuan? Aku punya ayah, punya ibu. Bukan anak liar. Tapi kamu terlihat seperti tidak punya orang tua yang membesarkan. Kamu? Mulutmu lancang. Lihat bagaimana aku menghajar kamu. Sudahlah, marah pada seorang murid tidak pantas. Bermain catur hanya mengandalkan keberuntungan, tidak ada gunanya. Jika kamu ingin mengalahkan Li Yuan, setidaknya butuh 10 tahun latihan keras. Tidak ada salahnya, berhenti saja, bagaimana? Kurasa, Anda takut murid Anda sendiri kalah. Nanti dia akan malu. Wajah Anda juga tidak akan enak. Benar-benar tidak tahu diri. Pak Zhang sedang membantu kamu. Wang Ziwei sudah kalah dari Li Yuan. Jika kamu kalah lagi, keluarga Wang tidak akan membiarkan kalian. Nanti, aku sendiri akan meminta keadilan dari keluarga Wang. Tapi untuk sekarang, pinjam sebentar. Berani main satu ronde denganku. Mengganggu seorang anak. Aku takut orang lain bilang aku menang dengan tidak adil. Tenang, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Mulutmu besar sekali. Baik, baik. Aku akan main denganmu.
Jika kamu kalah, kamu dan ibumu minggir dari Kota Yun. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Anan, Ibu, tenanglah. Aku tidak akan kalah. baik. Ibu percaya padamu. Meskipun kamu kalah, ku juga tidak akan menyalahkanmu. Di dalam 19 garis yang saling bersilangan, Semuanya adalah wilayah. Ini? Ini. bagaimana cara memecahkannya? Ini. Bagaimana? Kamu bisa memecahkannya? Pak Zhang, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Tubuh Anda masih begitu sehat. Miyamoto Seiji, kau berani datang ke Daxia? Ini, bukankah ini pemain catur top dari Dongying? Mengapa aku tidak berani datang? Yang dulu mengalahkanku adalah gurumu, bukan kamu. Aku memanggilmu Pak Zhang hanya karena melihatmu sudah tua, memberimu muka saja. Jangan-jangan kau pikir aku takut. Pada orang tua sepertimu, Miyamoto Seiichi, dulu kau membawa pemain catur Dongying ke Daxia untuk merebutkan gelar Qisheng dan dikalahkan oleh guru-guruku hingga lari terbirit-birit. Dan sekarang kau masih berani bicara besar di sini? sungguh tidak tahu malu. Aku sudah menempatkan bidak yang begitu bagus. Tidak putih. An, tidak apa-apa. Bu, aku baik-baik saja. Siapa mereka itu? Aku dengar dari ayahmu. Mereka semua adalah pemain catur dari Dongying. Terutama Miyamoto Seiji itu. Dia selalu mengklaim di luar bahwa Weiki berkembang dan besar di Dongying. Menyebut diri sendiri sebagai nomor 1 di dunia Weiki. Dan seharusnya mewarisi gelar Qisheng. Orang Dongying, hanya dengan kemampuan setengah-setengah mereka, pantas menyebut diri sebagai Qisheng. Anak kecil yang tak tahu apa-apa, Weiki di Dongying kami telah berkembang selama ratusan tahun. Sudah melampaui Huaxia. Posisi Qisheng tentu saja adalah milikku. Pak Zhang, guru Anda sekarang sudah meninggal. Secara logika, saya datang untuk menantang. Bukankah Anda yang harus menghadapi saya? Pak Zhang, jantung Anda baru dioperasi tahun lalu. Anda tidak akan kuat. Apa? Anda juga hampir mati? Dunia Gosia? Memang sudah tidak ada orang lagi. Tapi, tenang saja. Kalau Anda mati, saya akan memakan 3 batang dupa untuk Anda. Kurang aja. Meskipun saya sudah tua, tapi murid saya ini punya sedikit kemampuan. Anda belum tentu bisa mengalahkannya. Bagus. Kalau begitu, saya juga tidak akan membuli yang lebih muda. Saya di Jepang sudah punya beberapa murid. Biarkan mereka bertanding saja. Jangan mengecewakan gurumu. Guru, tenang saja. Ini adalah sisa permainan kedua orang tadi. Sudah memutuskan jalan hidup Li Yuan. Langkah ini, langkah ternyata sempurna. Bahkan saya pun tidak bisa menemukan cara untuk mengatasinya. Jangan-jangan pemuda ini benar-benar jenius. Lambat sekali. Pak Zhang, Jangan-jangan kau takut. Permainan catur ini, aku belum melihat rahasianya. Bagaimana kau berani menghancurkan papan catur? Tadi yang main catur, aku lihat, bukankah anak kecil ini yang main? Catur dari anak muda masih disebut rahasia. Kupikir kau sudah tua, Pikun. Kau tahu apa? Permainan ini, bahkan aku tidak punya cara untuk melawannya. Permainan catur yang begitu luar biasa. Ternyata dihancurkan olehmu. Hanya seorang pemuda, 17-18 tahun.
Bisa main catur sehebat apa, Pak Zhang? Kau benar-benar pikun. Ketiga orang ini adalah murid yang kubina dengan hati-hati. Kemampuan caturnya luar biasa. Dasya, apakah ada yang berani maju bertanding? Pak Zhang, kalau orang Jepang menang, nanti mereka akan lebih sombong. Belum mulai. Kau sudah menyerah? Bukan, maksudku bukan begitu. Cuma, sekarang kita tidak bisa mengumpulkan 3 orang. Meski aku lawan 3 sendirian, aku tidak takut mereka. Jangan meremehkan musuh. Aku jadi ngantuk. Cuma beberapa orang Jepang datang buat onar. Benar-benar lamban. Dulu di kota Chang'an, bahkan beberapa anak kecil bisa mengalahkan mereka. Sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Sungguh. Generasi sekarang tidak sehebat generasi sebelumnya. Guru, dia hanyalah seorang murid. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan pemain catur top dari Jepang? Apakah kamu yakin bisa mengalahkan mereka? Hanya orang Jepang biasa mengalahkan mereka. Semudah membalikkan telapak tangan. Sungguh sombong. Orang Jepang sekalipun tidak berguna. Bukanlah lawan yang bisa kamu kalahkan. Anak kecil. Baiklah, lawan datang dengan persiapan. Dalam keadaan terburu-buru. Kami juga tidak bisa menemukan orang lain, Chang'an yang akan bertanding. Lagi pula, dia masih hijau, menang atau kalah. Tidak akan ada yang peduli. Baiklah, nak. Dengarkan baik-baik. Kamu cuma pengisi kekosongan. Nanti, kamu diam-diam saja berdiri di samping. Jangan jadi beban saya. Saudara, permainan catur tadi, kalau bukan karena beberapa orang Jepang itu, kamu sekarang seharusnya berlutut dan meminta maaf kepadaku. Omong kosong. Rasa kamu harus berterima kasih pada Miyamoto, Seiichi. Bukan karena dia merusak papan catur di tengah jalan, nama baik keluarga Wang akan hancur total olehmu. Aku. Babi hutan, tak bisa makan beras halus. Berbicara denganmu, sungguh membuang waktu. Kamu sudah lama berunding. Apakah catur ini masih akan dimainkan? Jangan-jangan takut ya? Kami sudah menentukan pilihan. Murid saya, Li Yuan. Dan adik dari keluarga Wang yang ahli Weiki, Wang Chang'an. Sungguh konyol. Sampai mencari anak muda seperti ini untuk bertanding. Sepertinya dunia Weiki Dasya benar-benar kehabisan orang. Dia hanya pengisi kekosongan dan tidak ada hubungannya dengan dunia Weiki Daksya. Kamu bicara banyak sekali. Apakah kita akan bertanding atau tidak? Jangan sampai kamu kalah lalu menangis. Baiklah, aku akan memberikan kalian kesempatan kalah. Tunggu, aku ingin mereka berlutut dan memohon ampun. Tuan Imamori. Silakan duduk. Lao Zhang, Anda benar-benar di sini? Saya sudah mencari Anda kemana-mana. Ketua Sun, kenapa Anda datang? Silakan. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Ketua Sun dari Asosiasi Weiki Xia. Halo, Ketua Sun. Saya datang kali ini karena dunia arkeologi dan dunia Weiki memiliki penemuan besar yang sama. Kami telah menemukan makam Zhou Jingming, Dewa Weiki dari dinasti Han. Kenapa makam saya sampai digali? Benarkah? Zhou Jingming ini diakui sebagai Dewa Weiki pertama di Xia. Jika makamnya ditemukan, kita semua seharusnya pergi menyalakan dupa. Ayo. Ya, maaf. Kamu menggali makamku, lalu mau pergi melihat keramaian. Makam Dewa Weiki pasti akan dilindungi dengan baik. Saya datang kali ini untuk hal yang lebih penting. Lebih tahu, Lao Zhang?
Di dalam makam Dewa Weiki, kami menemukan banyak buku kuno dan peninggalan budaya. Di dalamnya pasti ada catatan permainan Weiki, tulisan tangan Dewa Weiki. Benarkah? Tidak disangka di sisa hidupku. Saya masih bisa melihat langsung catatan permainan Weiki peninggalan Dewa Weiki. Saya benar-benar mati tanpa penyesalan. Kami dari Jepang pada zaman dinasti Han pernah belajar Weiki dari Dewa Weiki. Kami barulah pewaris dari Grandmaster Catur. Catatan permainan catur Grandmaster ini seharusnya menjadi milik Jepang. Omong kosong. Kapan aku pernah mengajarimu bermain catur? Maksudku, Grandmaster Go adalah orang Sia. Mana mungkin mengajari kalian orang dongeng bermain Go, kan? Anak kecil bodoh, kamu tahu apa? Kalian menggali peninggalan Grandmaster Go, tapi tidak membagikannya dengan dunia catur. Ini adalah keluhuran kalian, orang Sia. Ini adalah Grandmaster Go kami, orang Sia. Catatan permainannya. Mengapa harus diberikan kepada kalian orang luar ini? Tentu saja, karena Go di negara Sia kalian sudah tidak ada penerusnya lagi. Catatan permainan Grandmaster untuk kalian. Kamu mengerti tidak? Kamu sungguh keterlaluan. Yoshi, hari ini bukankah sudah didirikan arena pertandingan? Kita akan menggunakan catatan permainan Grandmaster Go sebagai taruhannya. Siapa yang menang, dialah yang berhak mewarisi catatan permainan itu. Ini? Bagaimana? Kalian bahkan tidak punya keberanian untuk menerima tantangan. Baik, saya atas nama Ketua Perkumpulan Go menerima tantangan ini. Pertandingan kali ini tidak boleh kalah. Ini bukan hanya sukses atau gagalnya pribadimu, tapi juga menyangkut wajah Go negara Sia. Guru, tenang saja. Li Yuan adalah murid kesayangan Pak Zhang. Dengan dia di sini, kali ini kita tidak akan kalah. Ketua Sun terlalu berlebihan pujiannya. Ayo, kita duduk. Biarkan para pemuda ini menunjukkan kemampuan mereka. Baik, silakan. Yamamoto Jun, pertandingan pertama ini akan merepotkanmu. Hai. Dia adalah Yamamoto Jun. Siapa Yamamoto Jun itu? Kamu anak kecil. Bagaimana bisa tahu dia? Yamamoto Jun, dia adalah bintang baru terbesar di Asosiasi Catur Dongeng 2 tahun terakhir. 2 tahun ini dia sudah memenangkan banyak sekali kejuaraan remaja di dalam negeri dongeng. Oh, aku tahu. Dongeng adalah negara kecil. Jadi, memenangkan kejuaraan kelompok remaja juga sangat hebat. Gaya bicaramu lumayan besar, tapi memang begitu. Lagi pula kamu cuma pengisi acara. Menang atau kalah tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tentu saja cuma bisa membuat saja. Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Jangan sampai kalah di babak pertama. Nanti memalukan. Kamu? Yamamoto Jun terkenal sudah 3 tahun. Bagaimana aku tidak tahu? Dia ternyata muridmu. Apa urusanmu? Pokoknya, sekarang Tuan Yamamoto adalah murid ketigaku. Jika kamu tidak terima, ya, silakan bawa muridmu untuk ikut kompetisi. Pak Zhang, sepertinya Miyamoto Seiichi sengaja menipu. Dia mengumpulkan ahli-ahli catur dongeng khusus datang untuk menantang kita. Yamamoto Jun, walaupun sudah lama terkenal, tapi Li Yuan juga murid andalanku. Bukan tidak ada kekuatan untuk bertanding. Tapi 2 orang ini sudahlah. Hanya bisa melangkah sambil melihat situasi. Silakan. Hari ini aku akan membuatmu menyaksikan kemampuan dunia catur kita, Dacia. Terima kasih, apa? Secara teori, langkah ini memang benar. Tapi, aku merasa ada yang tidak beres. Tuan Zhang tidak perlu khawatir. Kemampuan Li Yuan sudah kita lihat. Dia pasti menang. Semoga saja.
Begitu aku letakkan di sini, momentum yang kau kumpulkan akan kuhabiskan. Kurasa permainan ini tidak perlu dilanjutkan. Sia, bodoh. Yamamoto Jun menjebak. Kau malah benar-benar terjebak. Tuan Lee memang hebat. Silakan letakkan bidang. Apa ini? Langkah ini tidak sah, aku. Memang jagoanku dari Daxia. Permainan ini adalah ciptaanku. Naga terjebak pada selama bertahun-tahun. Tak pernah kalah. Tak kusangka kau bisa mengetahui. Apa? Apa katamu? Jika kau letakkan bidak di sini, tampaknya menang. Padahal, sudah kusiapkan jebakan mematikan. Tapi tak kusangka kau mundur selangkah. Tingkatmu di atasku. Aku kalah. Tadi aku hampir kalah. Ada yang diam-diam membantuku. Siapa? Mungkinkah? Tidak mungkin. Wang Chengan masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia bisa membantuku? Tadi pasti hanya firasatku ya. Pasti begitu. Baik. Li Yuan memang telah bekerja keras selama 2 tahun ini dalam permainan catur Yamamoto Jun. Bahkan aku tidak menyadarinya. Dia bahkan sudah memikirkan langkah selanjutnya. Sungguh, murid melampaui gurunya. Dunia catur ini pada akhirnya adalah milik mereka, para generasi muda. Tuan Miyamoto, bagaimana menurutmu? Ini baru pertandingan pertama, Tuan Zhang. Jangan terlalu senang dulu. Yagyu Hyosetsu, pergilah. Tuan Li, harap berikan keringanan. Kamu adalah penerus keluarga Yagyu dari Jepang. Tidak menyangka ada orang di Daxia yang juga mengenal keluarga Yagyu kami. Posisi keluarga Yagyu kalian tidak kalah dari Miyamoto Seichi. Mengapa kamu menjadi muridnya? Bagaimana kalau kamu kalahkan aku dulu? Lalu kita bicara pelan-pelan. Sial, permainan catur. Li Yuan terpancing. Ini adalah rahasia keluarga Yagyu yang tidak diwariskan. Pertarungan Dewi Asu. Itu surat Tian. Tian adalah... ya, apa itu? Keluarga Liu Shen ini bermain catur. Satu lingkaran menjerat lingkaran lain. Di mana-mana penuh dengan jebakan. Sering membuat orang terjebak dalam permainan catur. Tidak bisa menemukan jalan keluar. Keluarga Liu Sheng, mereka juga selalu dipimpin oleh perempuan. Karena kecantikan mereka, mereka dijuluki Dewi Shura. Bukankah itu hanya menambahkan ilusi dalam permainan catur? Hal yang begitu dangkal ini. Masih ada orang yang tertipu. Cantik. Aku tidak tahu. Unduh-unduh kupon. Ahem. Jenius Weiki dari Daxia? Ternyata hanya begini saja. Sepertinya Dewi Shuraku telah membuatnya terpesona. Pak Zhang,
Bukankah Li Yuan bermain dengan cukup baik? Justru Liu Sheng Piaoxue ini, selain cantik, tidak ada gunanya. Kamu perhatikan baik-baik. Langkah catur Li Yuan sekarang sama sekali tidak teratur. Sepenuhnya dikendalikan oleh Liu Sheng Piaoxue. Dia tergoda oleh Dewi dan sepenuhnya masuk ke dalam jebakan Liu Sheng Piaoxue. Haha, sepertinya buku catatan permainan juara catur ini kalian semua tidak akan bisa menyimpannya. Haha. Sudah cukup bermain, sekarang cobalah ini. Baik. Kali ini, orang kampung pasti kalah. Apa yang terjadi? Bagaimana permainan catur ini? Tidak terasa sudah selesai. Kenapa aku mimisan? Mana caturnya? Anak siapa ini? Siapa yang izinkanmu bersuara? Maaf, tadi aku cuma mau minum air. Tapi siapa sangka gelas ini terlalu panas. Tidak sengaja. Pecah. Ini, tidak perlu ganti rugi kan? Pergi sana. Dia kan tidak bicara mengganggu siapa. Cuma gelas saja. Lu marah-marah begitu. Iya, orang-orang Jepang ini terlalu sombong. Tidak lihat-lihat, ini kan wilayah kita Tiongkok. Pantaskah dia di sini bertingkah laku angkuh kalian? Tak disangka masih muda. Malah bisa dapat keuntungan. Iya, aku cuma memecahkan gelas. Tidak mempengaruhi permainan caturnya kan? Lagi pula, kenapa? Selalu merasa kamu sangat tegang. Adalah menyerap jiwa lawan. Langkah caturnya berliku-liku, seperti melihat bunga dalam kabut. Sekali ada sedikit suara, lawan terbangun. Permainan ini akan rusak. Ini rahasia keluarga Ryusei. Aku tidak bisa langsung mengatakannya di sini kan? Sudah, cuma sedikit suara saja. Pertandingan lanjut. Anak ini benar-benar tidak sengaja memecahkan gelas atau sengaja melakukannya. Aku menang. Jangan terlalu sombong. Kalau bukan karena bocah itu memecahkan cangkir dan merusak formasi Dewi Asuraku, kau sudah pasti kalah dariku. Formasi Dewi Asura apa lagi? Kemampuan caturmu payah sekali. Mengalahkanmu itu mudah sekali. Jangan berlagak misterius di sini. Kau. Sudahlah. Kalah ya kalah. Tak perlu banyak bicara dengan mereka. Pak Zhang, memang hebat Anda bisa mendidik murid yang begitu hebat, Li Yuan ini. Hanya perlu menang satu pertandingan lagi, maka kedepannya di dunia catur Dacia dia akan menjadi sosok yang sangat terkenal. Anak ini memang berbakat bisa mencapai titik ini. Juga berkat usahanya sendiri. Anda terlalu rendah hati. Baik. Pak Zhang, bersenang-senang sekarang masih terlalu dini. Aku masih punya satu murid lagi yang belum kau lihat kemampuannya. Pemain catur terkenal dari Dongying aku sudah menyaksikan hampir semuanya. Tidak kurang satu ini. Hahaha. Ash. Kalau begitu, biarkan kalian menyaksikan murid ketikaku. Miko aku. Kali ini, kesuksesan atau kegagalan sangat krusial. Semua bergantung pada Anda. Miko Kuyo Suzaku. Kitagawa Mamori datang untuk bertanding. Pendeta wanita istana Zuge. Apa latar belakangnya? Aku bahkan tidak pernah mendengarnya. Pak Zhang. Untuk apa peduli latar belakangnya? Dua orang di depan itu, bukankah juga dibesar-besarkan? Kupikir mereka hebat, tapi bukankah mereka tetap dikalahkan oleh Li Yuan kita? Ya, Pak Zhang tidak perlu khawatir. Menurutku, Miyamoto Seiichi ini pasti sudah kehabisan akal. Sengaja mencari orang untuk berlagak misterius. Bodoh-bodoh dari Sia ini. Kali ini, aku dengan susah payah telah mendatangkan pendeta wanita aku. Aku akan membuat kalian. Barusan permainan caturmu melawan mereka sudah kulihat. Melanjutkan pertandingan hanyalah membuang waktu. Karena kamu tahu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Lebih baik cepat-cepat menyerah, lalu pergi dari Sia. Kamu salah paham. Maksudku adalah, kamu sama sekali tidak bisa mengalahkanku. Bermain catur denganmu hanya membuang waktu. Lawanku bukan kamu. Jangan berlagak. Kalau mau melawan guruku, kamu harus melewatinya dulu.
Gurumu, dia sudah tua. Lawanku adalah orang lain, bukan kamu. Berani sekali mulutmu. Atas dasar apa kau menyuruhku menyerah? Atas dasar papan catur ini, situasi Phoenix Shukwe terlahir kembali. Asal kamu bisa mengalahkanku, kami dari Dongying akan segera mengakui kekalahan terhadap Xia. Dalam 100 tahun, aku tidak akan bersaing dengan kalian. Apakah ini benar? Hei, kedengarannya serius sekali. Apa? Dunia Go Jepang, semua mendengarkanmu? Benar, Miko Agung selalu menepati janjinya. Karena sudah berjanji, dunia Go Jepang kami pasti akan mematuhinya. Astaga, siapa Miko Agung ini? Begitu berpengaruh? Istana Suzaku, Miko Agung. Siapa sebenarnya orang ini? Pola Suzaku Nirwana ini. Kenapa terlihat sangat familiar? An-An, menurutmu, apakah Li Yuan kali ini masih bisa menang? Sulit. Apa ini Suzaku Nirwana? Jangan kira, dengan memberi nama yang aneh dan asing, aku akan takut padamu. Pola dari Yanagisho Hisetsudari, bukankah juga langsung kukalahkan? Keluarga Yanagisho hanya belajar sedikit dariku. Tentu saja tidak bisa menandingi ahli di belakangmu. Tetapi pola caturku ini, sepertinya dia pun tidak bisa membantumu. Untuk mengalahkanmu, guruku sama sekali tidak perlu turun tangan. Bodoh. Apa katamu? Apakah kau baru saja memakiku? Kalau bisa pecahkan pola, pecahkan saja. Kalau tidak bisa, minggirlah. Baik, aku ingin melihat apa yang hebat dari formasi Jepang ini. Mataku? Mataku. Kamu baik-baik saja? Jebakan yang sangat cerdik hanya dengan sekali pandang. Aura pembunuhan di papan catur ini bagaikan Zuke yang ganas, menyakiti dan merampas jiwa. Ini hanya pertukaran ilmu catur. Beraninya kamu menyusun formasi pembunuhan seperti ini? Aku sudah mengingatkan sebelumnya. Dia sendiri yang tidak tahu kemampuan dirinya. Guru, mataku tidak bisa melihat. Tenang, tenang. Ini hanya tabrakan energi jahat. Akan segera membaik. Pasang, apakah susunan catur ini benar-benar seganas itu? Hanya dengan sekali pandang, bisa membuat orang buta. Kalau begitu, bagaimana cara memainkannya? Siapa sebenarnya orang ini? Begitu sombong. Sekarang mata Li Yuan tidak bisa melihat, tidak bisa bermain catur. Maka kita harus mengaku kalah. Tidak boleh. Susunan catur sang dewa catur sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang Jepang itu. Kalau tidak ada cara lain permainan ini, aku yang akan maju. Masa, kalau Anda yang turun, maka melanggar peraturan yang baru saja dibuat. Tidak apa. Kalau kamu bisa memecah formasi, aku tetap mengaku kalah. Tidak boleh, Pak Zhang. Kalau Anda sampai mengalami sesuatu, maka itu akan menjadi penyesalan seluruh Xia besar kami. Mengaku kalah. Tidak bisa. Aku tidak boleh kalah. Tubuh ini tidak apa-apa. Jika catatan permainan Grandmaster Xiangqi jatuh ke tangan orang Jepang, aku akan menjadi penjahat sepanjang masa. Kondisi tubuhmu sudah seperti ini. Meskipun kamu bisa memecahkan permainan catur Phoenix mandi api, nyawamu mungkin akan melayang karenanya. Bahkan jika harus mati, aku tidak bisa hanya diam melihat warisan leluhur direbut oleh mereka. Sebenarnya, catatan permainan catur itu tidak terlalu penting. Apakah fantas itu karena nyawa? An-An, jangan bicara seperti itu. Orang lain mungkin tidak apa-apa, tetapi untuk orang Jepang, warisan leluhur kita tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Mengapa begitu? Jepang hanyalah negara kecil. Dulu mereka harus tunduk pada dinasti Han. Apa yang bisa mereka lakukan? Buset. Aku harus melihat alasannya. Pak Zhang, jangan memaksakan diri. Saat ini, di seluruh Xia, hanya kamu yang bisa sedikit menandingiku. Jika kamu mati, seluruh Xia benar-benar tidak memiliki penerus.
Benar, Pak Zhang. Hanya manusia yang paling penting. Bagiku, kamu tetap hidup jauh lebih penting daripada catatan permainan catur. Benar, catatan permainan Grandmaster Xiang Qi ini, jika dibawa oleh kami orang Jepang, barulah itu pantas. Sedangkan kalian hanyalah sekelompok sampah. Niko Agung, kita akan berangkat sekarang untuk mengambil catatan permainan catur. Tunggu. Meskipun kami kalah, tapi aku juga harus kalah dengan hati yang tulus. Istana Catur Zuko. Apa sebenarnya latar belakangnya? Apakah gurumu tidak pernah menyebutkannya padamu? Tempat asal Go Jepang, Sisku Kimia. Istana Catur Suzaku. Istana Catur Suzaku. Konon sejak 1000 tahun lalu pernah belajar seni catur dari Dewa Catur Dinasti Han, lalu mendirikan Istana Catur untuk menyebarkan Go Kuil Suci Suzaku. Benar, Istana Catur Suzaku adalah yang terdepan dalam Go Jepang. Kali ini, mengundang Miko Agung adalah untuk membalaskan dendam. Aku datang kali ini untuk bertemu dengan para ahli. Tak disangka, makam Dewa Catur ditemukan kembali. Ini menunjukkan bahwa Dewa Catur telah memilih kita, Jepang, Patua. Takdir tidak bisa dilawan. Bukan begitu? Bahkan kuil suci Suzaku sudah turun kuno. Li Yuan kalah di tangan kalian. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Benarkah ini takdir? Bahkan Pak Zhang pun tak berdaya. Sepertinya kita tinggal di sini juga tidak berguna. Ayo kita pergi. Kamu lihat apa? Kita harus pulang. Ayo pergi. Jika berita yang kulihat di ponsel itu benar, saya berani membela kami seperti ini. Rakyat Xia. Jika aku membiarkan mereka pulang dengan penuh kemenangan, Apalagi muka yang tersisa. Untuk menjadi Dewa Catur Xia. Aku kira lawan ini adalah seseorang yang hebat di balik layar. Ternyata hanyalah orang biasa saja. Ayo pergi. Siapa? Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Siapa yang berani bicara seenaknya? Bukankah ini murid yang tadi cuma numpang hadir? Keterampilan catur kalian, Xia, memang payah. Apakah sopan santun pun tidak ada? Sekarang malah cari murid untuk mengamuk dan mengingkari janji. Ini bukan tempatmu bicara, diamlah. Kamu kalah. Bukan berarti aku juga akan kalah. Menurut aturan tadi, Li Yuan sudah kalah. Sekarang giliranku. Tapi kalian bahkan tidak berani bertanding. Apakah kalian berniat langsung menyerah? An, lebih baik kita pergi. Pertandingan level ini bukan urusan kita. Bu, tenang saja. Lihat bagaimana aku menghancurkan mereka. Hingga tak bersisa. Pak Zhang, Ini adalah anak yatim Wang Shiwei dari keluarga Wang di Kota Yun. Bisa dibilang keluarga catur. tapi dia cuma seorang murid. Apa yang bisa dia lakukan? Nak, cepat pulanglah. Ini urusan orang dewasa. Tidak ada hubungannya dengan... Tua Sun, sudah begini keadaannya. Ini bukan lagi soal dewasa atau anak-anak. Ini adalah pertarungan antara Hosha dan Jepang. Bagus. Niatmu sudah cukup. Tapi... Sudah, jangan tapi lagi. Wah, kamu tadi bilang, asal bisa memecahkan formasi burung ini, kami menang. Benarkah? Aku sudah memperhatikanmu lama, sepertinya. Penilaian saya tidak salah. Silakan. Silakan.
Kalau kamu tidak bisa main catur ini, pergi saja dari sini. Boleh tidak? Mana ada yang main seperti ini? Anar, bagaimana kalau kita pergi saja? Kalau tidak, nama buruk kalah dari Jepang akan kamu tanggung. Nyonya, lebih baik kita diam dulu dan lihat perkembangannya. Menurutku, langkah caturnya ini sepertinya bukan langkah yang asal-asalan. Pak Zhang, lihatlah baik-baik. Catur ini jelas dia. Mainnya memang bermasalah. Diam! Jangan ganggu konsentrasi Cheng An. Biarkan dia main dengan tenang. Langkah. Nyonya, silakan. Bocah, menurutku, lebih baik kamu menyerah saja. Diam! Jangan ganggu Miko ini. Pak Zhang, dia masih anak-anak. Kalau dia berhasil memecahkan formasi Phoenix terbakar, maka... Tidak mungkin. Formasi catur ini, aku lihat sekilas saja, sudah tidak sanggup. Kalau dia bisa memecahkannya, maka kemampuan caturnya... Bahkan mungkin melebihi Shift. Orang ini, kalau dia ingin menyelidiki kematian ayahnya, aku harus bagaimana? Menarik. Tadi aku mengamati diam-diam. Li Yuan sama sekali bukan lawan orang Jepang kita. Kamu yang memberi petunjuk di belakang layar. Benar kan? Apa? Mana mungkin? Dia masih hanya seorang pelajar. Bagaimana bisa memberi petunjuk pada Yuan? Omong kosong, aku bisa menang. Itu berkat kemampuanku sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Apakah ini benar-benar berkaitan dengan Cheng An? Li Yuan di mataku, dia ini tidak berarti apa-apa. Membunuhmu si ayam terbang berapi-api ini baru menarik. Uruzuka yang terbakar, permainan catur ini di tangan Kitagawa Kokami akan bisa berkembang secara otomatis. Sepertinya kali ini kita benar-benar hanya bisa mengakui kekalahan. Ternyata, aku terlalu menganggapmu tinggi. Tapi memang, permainan catur ini adalah rahasia yang tidak diwariskan dari Master Catur untuk Jepang kami. Kalian tidak bisa memecahkannya. Itu wajar. Gadis kecil, perhatikan baik-baik. Ini tidak mungkin. Ayam kalkun terbangmu ini tidak bisa terbang lagi. Kamu? Permainan catur ini terpecahkan. Tidak mungkin. Permainan catur Zukue adalah langkah terkuat Jepang. Bagaimana mungkin bisa dipecahkan oleh anak kecil ini? Aneh juga. Permainan catur ini tidak lengkap. Kalian itu kepala istana Zukue, jangan-jangan cuma merangkai-rangkai, mengumpulkan sampah. Aku membawa permainan yang tidak lengkap kembali ke Jepang, lalu menyimpannya seperti harta karun. diam. Meskipun kamu memecahkan permainan catur Zuka, aku tidak mengizinkanmu menghina kepala istana Zuka kami. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu tidak suka mendengarnya, ya sudah, tidak usah bicara lagi. Seorang kesatria lebih memilih mati daripada dihina. Berani-beraninya kau menghina senior Jepangku. Aku akan mengambil nyawamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah wilayah Dacia. Mana boleh kamu bertindak semaumu? Awalnya aku ingin mengajarkanmu beberapa jurus, karena kamu tidak mau mendengarkan. Mengapa harus mengeluarkan senjata? Bocah, kamu cari mati. Mundur? Maaf, karena istana Zuke kami bersedia datang ke sini. Itu berarti kami tidak takut kalah. Tapi kamu juga jangan terlalu sombong. Meskipun kamu bisa memecahkan teka-teki catur Zuke, tapi cara kami di istana Zuke tidak hanya itu. Kalau begitu, tunjukkan semua cara yang kamu punya. Hari ini aku sedang dalam suasana hati yang baik. Akan membuatmu kalah dengan sepenuh hati. Cheng An, jangan. Penjaga utara sungai ini meremehkan musuh. Katanya asalkan memecahkan formasi Mandi Api Zuke, itu dianggap kalah. Tidak peduli bagaimana cara memecahkan formasi itu. Kita sudah menang. Mengapa harus berurusan dengannya? Iya, An-An, dengarkanlah kata kakek. Kita tidak perlu bertanding lagi. Oh, tidak usah bertanding lagi. Hanya karena berhasil memecahkan teka-teki catur Zuke, lalu menganggap dirimu tak terkalahkan nanti kalau tersebar. Tidak takut ditertawakan orang? Ditertawakan apa? Janji besar yang kamu ucapkan sendiri. Bagaimana? Ingin ingkar janji? Apa yang disebut kalah? Kalian hanya memecahkan formasi Zuke, bukan mengalahkan pendeta wanita agung. Kalau punya kemampuan, bertandinglah dengan sungguh-sungguh. Takutnya kalian tidak punya kemampuan itu.
Sudah. Menurutku, lebih baik begini saja. Ayo kita bertanding lain kali. Dia masih hanya seorang siswa SMA biasa. Kita menaruh harapan dunia catur sia pada dirinya. Itu juga tidak tepat. 3 hari lagi. Kita bertanding lagi. Bagaimanapun juga. Siapapun yang dikirim, bukanlah lawan pendeta wanita besar. Sangat berisik. Bicara begitu muluk-muluk, bukankah itu takut kalah? Menurutku tidak perlu menunggu 3 hari. Sekarang juga. Baik, bertanding ya bertanding. Karena kamu bilang kami, Zukuman di api adalah sampah. Maka aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu. Baik. Ayo bertanding denganmu. Biar kamu juga melihat apa yang disebut gerakan dewa yang sesungguhnya. Silakan. Silakan. Begini saja. Kalian datang dari Jepang pasti tidak mudah. Aku beri kamu 7 biji. Bagaimana? Hah, jangan kira mengalahkan formasi Phoenix terbangku berarti sudah jadi lawanku. Sekarang sudah berani bicara soal memberi langkah. Tidak takut lidahmu terkilir? Hah, ini masih karena aku menghormati guru leluhurmu. Kalau tidak, aku malas menasihatimu. Jangan banyak bicara. Kalahkan aku dulu baru bicara. Kamu bilang orang yang bernama Wang Zhengan ini bisa menang melawan pendeta besar itu? Tidak mungkin. Kan kamu dengar. Pak Zhang tadi bilang, dia adalah asal-usul Go Jepang. Bahkan Pak Zhang pun belum tentu bisa menang. Apalagi orang ini, anak baru yang belum berpengalaman. Belum tentu. Kan kamu lihat tadi, dia memecahkan formasi Phoenix terbang. Orang ini pasti seorang jenius. Hah, jenius pun apa artinya? Di hadapan pendeta besar, jenius dalam permainan Go bahkan tidak pantas mengangkat sepatunya. Miyamoto Seiichi, jangan terlalu berlebihan. Lebih baik kita lihat saja di papan catur siapa yang benar. Baiklah, aku lihat saja. Nanti saat Sia kalah, wajah tuamu ini mau ditaruh di mana? Ini adalah formasi Phoenix terbang dari istana Phoenix kami. Kamu berani menggunakan formasi caturku untuk mengalahkan aku sendiri? Buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan jelas permainan catur ini. Disebut Phoenix. Menyanyi bilang. Gurumu dulu mempelajarinya, tapi tidak sempurna. Phoenix berubah menjadi burung gereja. Sungguh lucu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Nani? 好，好啊！这棋局与朱雀阵看上去十分相似，但却更胜一筹，分明是凤凰涅槃之姿啊！这王承安才10几岁的，就下得这么好的一个围棋，难不成这少年是咱们大夏围棋界百年难得一遇的人才？这棋局啊，就算是让老夫来想，恐怕也未必能有他干净利落。孙会长，咱们可不仅仅是看见了天才，只怕是看见以后围棋界第一人了呀！长江后浪推前浪呀！哎呀，我是不用担心这次的世界围棋比赛了。Aku sudah menggunakan segala cara untuk mengalahkan Wang Ziwei. Hanya aku yang bisa mewakili turnamen catur dunia. Bangsa kecil, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri yang tidak bisa melihat menghalangi jalanan. 你这要不擦擦嘴？不就是下个棋吗？至于动这么大的肝火？这棋下的确实精湛，我确实解不开。可是我是输给了这盘棋，不是你。不是吧？你还要再比？输了就是输了，我不会赖账。我们朱雀宫的人不过就这么善罢甘休的。
Bodoh. Kali ini hanya keberuntungan kalian saja. Lain kali tidak akan ada keberuntungan sebaik ini lagi. Ah, sudahlah kamu. Kali ini sudah memanggil leluhurmu sendiri, tetap saja tidak bisa menang. Bagaimana? Lain kali mau memanggil leluhur orang lain? Kalian, tunggu saja. Lain kali, pasti akan mengalahkanmu. Baik. Aku tunggu. Kompetisi Go dunia ini belum juga dimulai, kita sudah bisa membanggakan diri. Ternyata Pak Zhang kita memang hebat. Menyimpan satu jurus rahasia. Ini, apakah murid terakhir yang sengaja diterima oleh Pak Zhang? Aku memang punya keinginan itu. Hanya saja, tidak tahu apakah kamu bersedia atau tidak. Bisa berguru di bawah bimbingan Pak Zhang, itu adalah hal yang didambakan banyak orang. Apa mungkin dia tidak mau? Itu pertimbangan dulu. Hei anak muda, jangan karena menang lawan beberapa orang Jepang tadi lalu lupa diri dan tidak tahu kemampuanmu sendiri. Pak Zhang hari ini sedang tidak enak badan, tidak bisa bergerak. Kalau tidak, bukan giliranmu. Aku harus menjadi muridmu. Tentu saja tidak. Nah, itu kan. Oh, aku tiba-tiba ingat satu hal, bukannya katanya. Kalau memecahkan permainan 9 naga memainkan mutiara, akan dibayar? Uangnya mana? Akan diberikan. Jangan buru-buru. Kamu tidak berniat mengingkari janji, kan? Ibu, lihat. Kata-kata seorang pria terhormat tidak dapat ditarik kembali. Sekte Kiksinggu selalu menepati janji. Jika kamu berani ingkar janji di masa depan, kamu tidak akan lagi mendapat perlindunganku. Beri. Mana mungkin tidak memberi. Ini kan terlalu terburu-buru. Ini di kartu ada 1 juta. Anggap saja sebagai hadiahmu karena memecahkan permainan 9 naga mainkan mutiara. Kamu kok malah tidak melepaskannya? Ini untukmu. Benar-benar. Han, kamu apakah kekurangan uang? Tentu saja. Aku dan ibuku diusir oleh keluarga Wang. Sekarang bahkan tempat tinggal pun tidak punya. Kalian jangan-jangan ingin mengambilnya kembali? Jangan. Tentu saja tidak, Han. Kalau begitu, coba kamu pertimbangkan lagi. Sekte Kiksinggu kami ini yang paling tidak kekurangan, ya itu uang. Berapapun yang kamu inginkan, bisa. Oh, sekarang main Wiki. Begitu kaya ya? Sekte itu simpanan 100 tahun tentu saja bukan hal yang bisa dicapai rakyat biasa. Kartu ini tidak ada batas limitnya. Apapun yang kamu inginkan bisa dibeli. Sungguh? Bagaimana mungkin menipumu? Asalkan kamu bersedia berguru pada Lao Zhang, lalu mewakili Tiongkok kami. Mengikuti kejuaraan Weiqi dunia, Asosiasi Go kami juga dapat menyediakan untukmu hadiah 10 juta. Bagaimana? Setuju. An, mengambil Pak Zhang sebagai guru dan ikut kompetisi dunia ini. Lebih baik kita urungkan saja. Bu, dulu kan ibu bilang, suruh aku belajar catur dengan baik, supaya nanti bisa terkenal di dunia. Sekarang kan aku sudah mencapainya. Anak bodoh, waktu itu ayahmu masih ada. Tentu ibu berharap kamu sukses dan membanggakan keluarga. Tapi ayahmu meninggal dengan penyebab yang tidak jelas. Kamu juga bilang ini pasti ada hubungannya dengan Li Yuan. Ibu takut nanti kamu juga kenapa-kenapa. Bagaimana? Bu, aku bisa. Kenapa-kenapa apa? Lagi pula, menjadi muridnya juga ada manfaatnya. Ayahku sebenarnya kenapa sampai meninggal? Pasti akan kuselidiki. Sampai jelas. Kalau ayahmu di alam sana tahu, pasti akan bangga padamu. An, ini panggilan dari pamanmu. Mungkin suruh kita pulang. Pokoknya sekarang pulang atau tidak penting. Sekarang aku bisa cari uang. Mengandalkan mereka, lebih baik mengandalkan anak sendiri. Ibu tahu kamu berbakat. Tapi, bagaimanapun juga kita satu keluarga. Pamanmu meski keterlaluan. Tapi ibu percaya, kakekmu akan membela kita. Apa? Suruh kita pulang untuk menandatangani kontrak? Untuk menyerahkan aset Ziwei kepada kalian?
Kalian keterlaluan sekali. Bagaimanapun juga ini keluarga. Bagaimana bisa hati mereka begitu kejam? Bu, jangan nangis lagi. Tenang saja. Sekarang mereka tidak bisa mengganggu kita lagi. Denganmu di sini, ibu tidak takut. Hanya saja, harta ayahmu itu sepertinya harus diserahkan kepada orang lain. Kalau itu milik keluarga kita, maka tidak ada yang bisa merebutnya. 3 hari lagi, kita akan temui Wang Ziqiang dan bereskan ini baik-baik. Direktur Wang. Dengar-dengar hari ini adalah ulang tahun ke-70 ayahanda. Sungguh selamat ya. Bukan hanya itu, saya dengar putra Direktur Wang berguru di bawah Sekte 7 Bintang, belajar Wiki. Hari ini turun gunung kembali. Kota Yun kita bertambah lagi seorang bintang baru yang menjanjikan. Ah, tidak. Kalian terlalu baik. Silakan masuk. Angin dari mana ini? 无敌是多么多么寂寞，无敌是多么多么空虚，独自在顶峰中，冷风不断地吹过我的寂寞。 谁能明白我？ Apa yang kalian lakukan? Pergi. Wah, kenapa kalian berdua kembali? Sungguh sial. Kakak ipar, bagaimana bisa berkata seperti itu? Hari ini adalah ulang tahun ayah. An juga cucu kandung ayah. Tentu saja, kami harus datang memberi selamat. Cucu kandung? Kalian sungguh tidak tahu, Mak. Keluarga Wang sudah lama mengusir kalian. Siapa yang mengizinkan kalian memberi selamat? Cepat pergi. Mengusir kami juga boleh. Kembalikan warisan ayahku kepada kami. Kami akan segera pergi. Segala yang dimiliki ayahmu, itu semua diberikan oleh keluarga Wang. Dari mana datangnya harta warisan? Hadiah uang yang ayahku menangkan dalam kompetisi selama bertahun-tahun ini, dan 2 pabrik atas namanya. Semua ini juga diberikan oleh keluarga Wang. Ini tidak boleh diberikan kepada mereka. 2 pabrik itu harus diwariskan kepada Yanzhou. Apakah aku tidak tahu ini? Menurut aturan keluarga, tidak peduli milik siapa asetnya. Keluarga berhak mengaturnya. Kecuali kalian bisa membuktikan, bisa menjaga harta warisan. Tidak akan merusak nama baik keluarga. Aku pasti bisa menjaganya. Kamu, itu sulit untuk dikatakan. Cepat kembalikan warisan ayahku kepadaku. Kamu bisa menjaganya? Kamu ini siapa? Ayahmu dulu mengajarkanmu bermain catur. Kamu tidur nyenyak. Kepalamu menabrak papan catur. Sampah seperti kamu. Sama sekali tidak berhak mewarisi harta keluarga Wang. Kakak, kamu boleh memarahiku, tapi jangan memaki anakku. Dan kami sekarang sangat hebat. Dia sama sekali bukan sampah. Udahlah, hari ini adalah ulang tahun ke-70 ayah. Selagi kakek belum marah, aku menyarankan kalian cepat pergi. Jangan mengacau di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Tidak mempertimbangkan ikatan keluarga. Bahkan, warisan adik kandung sendiri pun ingin dikuasai. Orang sepertimu tahu tidak bagaimana menulis 2 kata ikatan keluarga. Kamu kemarilah. Usir mereka keluar untukku. Jangan tunda. Perayaan ulang tahun kakek. Cepat pergi, jangan paksa, kami bertindak. Jangan sentuh anakku. Berhenti. Apakah mereka sudah kembali? Cepat. Biar aku lihat. Kalian dengar itu? Ayah tahu kita sudah pulang. Dia ingin bertemu An. Kalian masih tidak mau minggir. Cucuku yang baik. Kakek. Ibu, kamu baik-baik saja. Yanzhou, akhirnya kamu pulang. Kalau kamu tidak pulang, pesta ulang tahun kakek ini tidak akan berlangsung dengan gembira. Kakek, hari ini adalah ulang tahun ke-70 Anda. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Ini yang saya bawa dari perguruan. Silakan lihat. Memang cucu yang baik, bahkan sudah menyiapkan hadiah untuk kakek. Sekte Jixing adalah pemimpin di dunia Go, di Asia. Biar kakek lihat hadiah apa yang kamu siapkan. Ini adalah buku catatan permainan Go. Bagus. Guru mengatakan, kemajuan saya sangat pesat. Siswa menugaskan 2 buku catatan permainan ini agar keluarga Wang kita dapat mempelajari. Bagus. Dengan 2 buku catatan permainan ini, keluarga Wang kita dapat setidaknya jaya di dunia Go Kota Yun selama 30 tahun. Hanya buku catatan permainan Go usah. Perlu segitunya. Dari mana datangnya anak haram ini? Berani bicara sembarangan. Usir dia keluar.
Ayah, bagaimana bisa ayah berkata seperti itu? An-An juga adalah cucumu. Ternyata, kalian berdua, ibu dan anak, menurut kata Zikyang, kalian ingin memisahkan diri dari keluarga. Kami ingin memisahkan diri, ayah. Sebenarnya, kakak sulung yang mengusir kami, ibu janda dan anak yatim ini keluar. Bahkan ingin membagi harta keluarga kami, ayah. Ayah harus membela kami. Zikyang, sebenarnya apa yang terjadi? Ini. Oke, hari ini adalah ulang tahunmu. Masalah ini sebaiknya dibicarakan nanti saja. Toh, tamu-tamu sudah banyak datang. Semua orang sedang memperhatikan. Benar juga. Baiklah. Ayo, kita pergi. Bibi, kamu tahu hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakek. Kamu dan adik. Jangan-jangan datang dengan tangan kosong untuk memberi selamat. Tentu saja tidak. Ini adalah ginseng gunung tua berusia 500 tahun, ayah. Semoga panjang umur dan berkelimpahan rezeki. Apa? Ginseng liar 500 tahun? Pasti harganya sangat mahal. Baiklah. Kalian juga jangan berdiri di luar terus. Cepat masuklah. Ginseng liar 500 tahun. Harganya minimal jutaan. Tadi Bibi bilang, dia diusir ayahku dari rumah. Tidak punya uang sepeser pun. Lalu uang untuk membeli ginseng liar ini, dari mana asalnya? Masalah An-An berguru. Aku juga tidak bisa sembarangan bicara. Ini harus bagaimana? Adik Iba, kalau kamu tidak punya uang, bisa bilang padaku. Kamu malah membeli ginseng palsu untuk ayah. Kalau sampai merusak kesehatannya, apakah kamu sanggup menanggung tanggung jawabnya? Apa? Ginseng liar ini palsu? Ayah, setelah mereka diusir dari rumah, mereka tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana mungkin mereka punya jutaan untuk membelikan ayah ginseng liar? Hari ini adalah ulang tahun ke-70-ku. Tamu yang datang, semuanya orang-orang terpandang. Kalian berani memberikan barang palsu, mempermalukanku. Kalian berdua ingin membuatku mati marah? Ayah, ini bukan palsu ini. Sudah, hari ini tamu banyak berkumpul. Kita mana ada waktu untuk berdebat omong kosong ini? Masalah harta warisan. Bicarakan nanti saja. Kalian, kalau masih punya sedikit bakti, jangan buat keributan di sini. Sudah, kita pergi. Berdiri. Ginseng liar ini asli. Kalian mau terima atau tidak, terserah. Selain itu, pesta ulang tahun. Hari ini lebih baik tidak usah dihadiri. Tapi, harta warisan kami, kalau tidak dikembalikan, kami hari ini benar-benar tidak akan pergi. Bocah kurang ajar, kamu berani berulah di sini. Ayah, sebaiknya kita ambil hukuman keluarga. Beri dia pelajaran. Baik, ambil alat hukuman keluarga. Ayah, kami hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hak kami sendiri. Kenapa Anda begitu berat sebelah? Hari ini adalah ulang tahun ke-70 saya. Kalian ribut-ribut di sini. Membuat saya malu. Jika tidak memberi hukuman keluarga, kalian tidak akan tahu apa itu aturan keluarga. Adik Iba, jangan salahkan saya. Salahkan dirimu sendiri. Kamu yang mencari mati. Kamu sok berkuasa. Pikir saya takut? Saya tanya terakhir kali. Harta keluarga kami, apakah tidak akan dikembalikan? Sayang, berani sekali kamu. Siapa yang menyuruhmu bicara seperti itu kepada orang tua? Bajingan kecil, memaki siapa? Saya, tentu saja. Oh, memaki kamu. Ternyata sayang yang memaki saya. Kamu. Kamu ingin mempertunjukkan apa itu sayang di depan umum? Berani sekali, boleh dia. Tangkap mereka dan keluarkan. Cheng An, kamu keterlaluan. Cepat minta maaf pada kakek dan ayah saya. Wang Yanzhou, kamu melawan atasan, ingin diusir dari perguruan. Apa katamu? Apakah kamu tahu, perguruan guruku Qixingzong itu adalah perguruan catur paling top di Daxia. Yang bisa bergabung ke perguruan itu adalah pemain catur paling top dan berbakat di Daxia. Kamu ini siapa? Berani-beraninya mengaku sebagai anggota perguruan. Liu Xiujuan, bagaimana caramu mendidik anak ini? Seorang yang belum lulus, mulutnya penuh kebohongan. Dia ngomong sembarangan di depan kita, sudah cukup buruk. Kalau didengar orang lain, keluarga Wang kita bukan akan jadi bahan tertawaan. Adik kedua main catur dengan Li Yuan dari Qixingzhou. Kalah satu langkah, lalu muntah darah dan meninggal. Karena hal ini, keluarga Wang kita selalu dia cek. Sekarang malah begini.
Anak yang ditinggalkan keluarga cabang kedua. Tak disangka. Jadi gila-gila. An tidak bohong. Dia benar-benar murid Kixing Zong. Dan yang menerimanya sebagai murid adalah Tua Zhang. Apa katamu? Tua Zhang? Bibi, kalau mau berbohong, setidaknya Karanglah yang masuk akal. Tua Zhang sudah lama mengumumkan pensiun dari dunia. Tidak akan menerima murid lagi. Kamu bilang dia diterima Tua Zhang sebagai murid. Kamu tidak kencing lihat bayanganmu sendiri. Pantaskah kamu? Kamu pantas. Cih. Hari ini orang Kixing Zong. Datang tidak? Kalau datang, suruh mereka keluar temui aku. Kixing Zong memang mengirim orang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Anak ini bicaranya meyakinkan. Jangan-jangan benar. Ayah, jangan sampai. Ayah tertipu olehnya. Apakah aku murid Tua Zhang? Panggil orang Kixing Zong. Bertemu saja. Pasti semuanya akan jelas. Kalau bukan, terserah kalian mau memukul atau menghukum. Baik, itu kata-katamu sendiri. Tunggu saja. Yanju, kenapa kau bermain-main dengannya? Hanya karena dia berkata beberapa patah kata. Kita harus mengganggu orang-orang dari Sekte 7 Bintang. Ya. Banyak orang sudah melihat. Kalau kita tidak membuatnya, puas sepenuhnya. Bagaimana pandangan orang lain terhadap keluarga besar Wang cabang utama kita? Industri keluarga seharusnya dibagikan oleh keluarga kita sendiri. Mana bisa dibawa pergi oleh seorang perempuan? Begitu saja. Bahkan jika dibicarakan sama lain teruntuk, tidak tetap yang benar. Ayah, dengarkan aku sekali ini. Aku akan pergi mengundang elderku dari Sekte 7 Bintang keluar. Nanti saat perbuatannya memakai nama palsu terbukti, dia menyinggung Sekte 7 Bintang, seluruh duniaku tidak akan menerimanya. Anak kita benar juga. Asalkan elder dari Sekte 7 Bintang membongkar kebohongannya, nanti dia tidak akan punya kualifikasi lagi, Sanichi, untuk mengikuti kompetisi Go. Bukankah itu akan menghancurkannya sepenuhnya? Baik, kita ikuti kata anak kita. Kau kali ini pergi ke Sekte 7 Bintang. Ternyata memang sudah punya kemampuan. Nanti industri keluarga Wang ini semuanya akan menjadi milik. Betul lah, elderku dari Sekte 7 Bintang juga datang untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek. Kalau kau tidak takut mati, aku akan pergi mengundang elder keluar untuk bertemu. Baik, aku akan menunggu di sini. Siapa yang tidak berani datang, dialah si imut. Baik. Anak kurang ajar. Kau lihat saja nanti. An, saat itu ketika menjadi murid, hanya elder Zhang yang hadir. Adakah orang lain yang bisa membuktikan identitasmu? Bu, tenang saja. Sebentar lagi. Tunggu saja pertunjukan yang menarik. Lauku, tahukah kamu di sekte kita? Terjadi sebuah kabar gembira. Oh, kabar gembira apa? Elderku, hari ini tamu terlalu banyak. Sungguh menantarkan Elder. Tidak usah banyak basa-basi. Untuk ulang tahun ke-70, ramai adalah yang terpenting. Hei, Yanzu, ku dengar kamu masuk Sekte Bintang 7. Baru setengah tahun. Sudah bersiap ikut pertandingan peringkat profesional. Iya, berkat bimbingan sekte. Anak muda, masa depan cerah. Berusahalah dengan baik. Ya, Yanju lancang mengganggu Elder. Karena di luar ada seorang pemuda mengaku sebagai murid terakhir ketua sekte. Aku masuk Sekte Bintang 7. Waktunya tidak lama, jadi tidak tahu benar tidaknya. Apa? Omong kosong? Siapa? Berani-beraninya. Berani menggunakan nama sekte untuk menipu di luar. Wang jangan. Aku tahu kamu cuma membuang. Tunggu sebentar. Kau mungkin tak tahu bagaimana caramu mati nanti. Karena dia penipu. Bagaimana kalau Elder bersedia pergi melihat bersamaku? Ayo. Sudah tunggu lama. Elder Sekte Bintang 7 belum juga keluar. Tampaknya kau benar-benar mengada-ada. Hei orang-orang, usir dia keluar. Ayah, kalau mau pukul saja aku. Anak masih kecil. Dia tidak ada hubungannya. Dia masih kecil, tapi sudah lancang bicara sembarangan. Bukankah ini ajaranmu? Cucu yang tidak punya semangat seperti ini. Keluarga Wang, lebih baik tidak memilikinya. Apa yang kalian tunggu? Usir dia keluar. Berhenti. Keluarga Wang di kota Yun juga keluarga terhormat.
Masa di hari ulang tahun malah menindas janda dan anak yatim? Tidak takut jadi bahan tertawaan orang. Elderku, Anda salah paham. Mereka adalah menantu dan cucuku, orang sendiri. Kakek, ini tidak benar kan? Tadi kakek bilang tidak mengakui aku sebagai cucu. Nah, kebetulan, mulai hari ini, aku putus hubungan dengan keluarga Wang. Jangan bicara sembarangan. Ayahmu masih dimakamkan di pemakaman keluarga Wang. Kalau putus hubungan, bagaimana dengan ayahmu? Sungguh merepotkan. Lihatlah, cucu seperti ini. Benar-benar ingin membuatku mati marah. Elderku, maaf membuat Anda menertawakan kami. Tenang saja, aku akan segera mengusir mereka. Kalau begitu, karena ini urusan keluarga Wang, maka aku tidak pantas banyak bicara lagi. Bukankah katanya ada orang yang mengaku sebagai murid sekte kita, Kixing Zong? Mana orangnya? Elderku, dialah yang berani mengaku sebagai murid Master Zhang. Sungguh, tidak tahu malu. Makanan bisa sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa. Kamu tahu tidak? Menyamal atas nama sekte 7 bintang kami. Hukuman apa yang harus kamu terima? Pokoknya ibuku tidak akan membiarkanku makan sembarangan. Tapi aku justru penasaran, bukankah sekarang masyarakat hukum, apa mungkin kau bisa membunuhku? Kami tentu tidak berhak menyakitimu. Tapi menyalahgunakan nama sekte 7 bintang, kedepannya di seluruh dunia Go, tidak akan ada tempat untukmu. Benar. Sekte 7 bintang adalah pemimpin jalan Go Tiongkok. Begitu diusir oleh sekte 7 bintang, seluruh Tiongkok tidak akan ada lagi yang mengajarimu bermain Go. Kamu juga tidak berhak mengikuti kompetisi Go apapun di dalam negeri. Kamu adalah keturunan keluarga Wang. Wang juga keluarga Go ternama. Sepertinya, jalan hidupmu ke depan pasti berkaitan dengan Go. Begini saja, asalkan kamu minta maaf padaku sekarang, aku hanya akan melarangmu bertanding selama 3 tahun. Bagaimana? Setelah 3 tahun berlalu, saat itu Wang Cheng'an sudah berusia 20 tahun. Tanpa pengalaman bertanding Go selama 3 tahun ini, dia nanti bukan siapa-siapa. Apalagi ingin merebut kembali harta warisan. Elderku, Anda tidak bisa menghukum anak saya tanpa memeriksa kebenarannya. Dia benar-benar murid terakhir. Master Zhang. Dia seorang anak, tidak tahu mana yang penting dan mendesak. Itu bisa dimaklumi. Tapi apa Anda juga tidak tahu? Tidak apa-apa. Menipu sebagai murid terakhir guru besar. Hukumannya 3 tahun larangan bertanding. Ini sudah merupakan kemurahan hatiku. Diam saja. Kalau menyinggung sekte 7 bintang dan membawa masalah bagi keluarga Wang, sanggupkah kamu menanggungnya? Segera usir dia keluar. Tunggu. Perhatikan semuanya dengan baik. Dia kukira ini. Semua orang kenal kan? Cheng'an, dari mana kau dapatkan Giok Kumal ini? Bahkan berani membawanya ke hadapan keluarga Wang untuk mempermalukan diri. Giok Kumal? Bukankah orang tua itu bilang giok ini cukup berharga? Orang giok ini tidak cukup bagus. Kualitas airnya juga buruk. Maka jika dibawa di pinggir jalan, aku malas membungkuk untuk mengambilnya. Malah membawanya pulang dan menganggapnya harta karun. Sungguh menggelikan. Orang tua busuk itu berani-beraninya menipuku. Jika giok ini tidak berharga, aku tidak mau lagi. Pak Tua, kau mau tidak? Kuberikan padamu. Ini adalah giok pemimpin. Pemimpin pernah berkata, melihat giok ini seperti menghadap pemimpin secara langsung. Bawahan Ku Heng memberi hormat kepada pemimpin. Elderku, ini jangan-jangan kau salah mengenali. Dia hanyalah seseorang yang diusir dari bengkel keluarga Wang kami. Bagaimana mungkin dia memiliki giok pemimpin? Kurang ajar, meskipun kau hanya murid generasi ketiga, tidak tahu aturan ini, masih bisa dimaklumi. Tapi berani-beraninya menghina orang yang memegang giok pemimpin. Wah, bagus juga. Rupanya giok ini cukup berguna ya. Giok ini adalah benda warisan pemimpin sekte 7 bintang. Konon katanya, ini adalah benda yang selalu dikenakan sebagai Weiki dinastihan. Zhou Jingming, sangat berharga, teman muda. Harap simpan dengan baik. Giok ini milikku. Aku tidak punya ingatan tentang ini. Sudahlah, jangan banyak bicara. Aku datang kali ini untuk mencari kalian, penghitung. Cheng'an, hari ini adalah ulang tahun kakek. Apapun kesalahpahamannya, kita bicarakan setelah makan. Baik. Jangan sok akrab. Aku bukan datang untuk makan, aku datang untuk... Saat ayahmu masih hidup, dia paling berbakti. Bagaimanapun, hari ini adalah pesta ulang tahun kakek. Kita seharusnya tidak membuat keributan, bukan? Baiklah, setelah makan, kita akan berbicara dengan baik. Turunan keluarga Wang ternyata menjadi murid terakhir. Sekte bintang 7.
Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Apapun yang dia inginkan, aku bisa berikan. Baik, masuk dulu. Ibu, ayo kita makan. Minggir, minggir. Ibu? Cheng An, hari ini kamu duduk di meja utama bersama kakek. Meja utama? Lalu, apakah ibuku juga bisa ikut? Ibumu adalah generasi muda, mana mungkin duduk di sana. Jika ibuku tidak bisa, aku juga tidak akan pergi. Apakah kamu tahu, hari ini adalah pesta ulang tahunku? Apa artinya kamu duduk di sampingku? Tidak tahu, dan aku juga tidak peduli. Kamu. Bagaimana caramu bicara? Ayah, banyak orang yang melihat. Menurutku, Cheng An baru saja kembali, belum terbiasa. Bagaimana kalau kita mulai acara makan dulu? Apapun masalahnya, kita bicarakan nanti. Benar, dia masih kecil. Tidak perlu terlalu dikekang. Baik, kali ini dimaafkan. Setelah makan nanti, mari kita bicara dengan baik. Nanti saja. Ya, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri. Mengapa harus bersaing dengan... Anak yang tak punya ayah berani bersikap sombong di hadapanku. Benar. Kalau dulu, kami masih menghormatimu sebagai orang dari keluarga utama. Sekarang, Wang Ziwei sudah meninggal. Yatim piatu dan janda, melihatnya saja membawa sial. Tidak tahu harus bersikap rendah hati. Masih berani menggogol di sini ya. Sudahlah. Sudahlah, Ana. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek. Jangan hiraukan mereka. Tapi mereka... Hari ini adalah ulang tahun ke-70ku. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Semuanya harus makan dan minum dengan puas. Ada satu kabar gembira lagi yang ingin kubagikan dengan semua. Kabar gembira apa? Bukankah itu Wang Yanzhou yang kembali setelah menyelesaikan belajar di Qixingzong? Sombong apa sih? Kamu tidak takut mati? Qixingzong di dunia Weiqi. Posisi apa? Masih perlu kukatakan. Hari ini bukan hanya Wang Yanzhou yang datang. Bahkan elderku dari Qixingzong juga datang memberi selamat. Jangan bicara sembarangan. Mengerti. Kakek, biar saya tebak. Kabar gembira yang satu ini pasti berkaitan dengan Qixingzong, kan? Benar? Benar, keluarga Wang kami memiliki seorang murid inti dari Qixingzong. Ini adalah kehormatan keluarga Wang kami. Wang Yanzhou ternyata dipromosikan menjadi murid inti. Murid inti ini adalah cucuku, Wang Chenghan. Apa? Kamu adalah murid utama dari Sekte Bintang 7. Ya, tapi kamu sebentar lagi, bukan lagi anggota keluarga Wang. Jangan, tadi semuanya salah paham. Kami tidak tahu. Janganlah kamu memikirkan perkataan kami. Iya, Cheng An. Kami juga tidak tahu. Kamu ternyata adalah bakat unggulan sekte. Bukankah kata orang, tidak tahu bukanlah dosa. Kalau begitu, maafkanlah kami. Ada apa ini? Kakek, tadi mereka memaki ibuku sebagai janda sia dan memakiku sebagai anak sia. Sepertinya keluarga Wang juga tidak menyukaiku. Kalian berdua keterlaluan. Meskipun Cheng bukan murid utama, dia tetap cucuku sendiri. Tidak perlu kalian ikut campur. Oke, kami benar-benar sudah tahu salah. Sudahlah, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Jangan sampai membuatmu tidak senang. Mereka juga tidak sengaja. Tidak apa-apa. Setelah pesta selesai, aku akan menghukum kalian. Kakek sudah menghukum mereka. Kamu juga jangan terus memikirkannya. Keluarga kami masih sangat bergantung padamu. Kakek tenang saja, serahkan padaku. Ayah, apakah ini berarti ayah akan menyerahkan keluarga Wang ke tangannya? Apakah kata-kataku tidak berarti? Ayah, tentu saja bukan itu maksudku. Hanya saja, Cheng An baru berusia 17 tahun. Dia masih anak di bawah umur. Bagaimana mungkin mengelola bisnis keluarga? Kalau dia tidak bisa, masih ada kamu. Masih ada ibunya. Kamu sudah bulat tekad untuk menyerahkan Wang Jia kepadanya. Hanya karena dia adalah murid terakhir Master Zhang. Apakah itu belum cukup? Meskipun aku sudah tua, tapi akal sehatku masih ada. Keluarga Wang di Yuncheng hanyalah keluarga kelas 3. Tetapi jika pemimpin Wang Jia adalah murid kepala sekolah Qixingzong, maka Wang Jia akan melesat di dunia Go. Tapi bagaimana dengan Yanzhou? Dia adalah penerus yang sudah Anda tetapkan. Yanzhou, jangan salahkan kakek pilih kasih. Kamu juga belajar Go di Qixingzong. Pasti tahu nilai dari murid kepala sekolah. Ya, kakek tenang saja. Aku tidak keberatan dengan keputusanmu. Hanya saja apa? Baru saja, aku mendapat pesan dari kakak senior Liuan. Dia bilang, Qixingzong sama sekali tidak punya murid terakhir. Dan Gyo kepala sekolah juga hilang. Apa? Apa yang kamu katakan? Kamu ngomong apa sih? Liuan bilang, Qixingzong tidak menerima murid. Apa dia jadi gila? Karena kalah dari orang Jepang?
Aku ingin lihat siapa yang berani berpura-pura sebagai murid Jixing Zong. Li Yuan, apa yang baru saja kamu katakan? Yanzhou sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Sekte Bintang 7 sama sekali tidak memiliki murid baru. Adapun Gyo itu dicuri orang. Kalau begitu, bukankah itu berarti dia sama sekali bukan murid Sekte Bintang 7, malah seorang pencuri yang mencuri Gyo ketua sekte? Benar, tujuan turun gunungku kali ini adalah untuk mengambil kembali Gyo ketua sekte, tapi ini sungguh mencari tanpa hasil, lalu mendapatkannya tanpa usaha. Liuan, kamu jelas-jelas mengada-ada beberapa hari lalu. Kamu melihat An menjadi murid Tuan Zhang. Beraninya kau berbohong? Guru, karena urusan penggalian makam Raja Catur, sudah lama meninggalkan kota Yun. Asalkan sebelum dia kembali. Menyingkirkanmu, siapa lagi yang akan tahu bahwa kamu adalah murid terakhir guru? Oh, mengkosong belaka. Aku sama sekali tidak pernah bertemu kalian. Apalagi soal menjadi murid. Apakah ini benar-benar menipu kami? Kakek, Tuan Zhang menerima murid. Itu adalah kabar gembira. Besar di dunia Go. Jangan bicara soal dunia Go, Daxia. Kami di Sekte Bintang 7 pun belum pernah mendengar hal ini. Ada yang aneh. Gyo ketua sekte ini tidak pernah lepas dari badan. Bagaimana mungkin? Mudah dicuri orang. Apakah ada kesalahpahaman? Elderku, apakah Anda tidak percaya padaku? Tidak berani. Aku baru saja menerima pesan dari sekte yang mengatakan ada kabar gembira dari sekte. Mungkin ini tentang penerimaan murid oleh ketua perguruan. Kenapa di saat penting ponsel malah kehabisan baterai? Elderku, kabar baik yang disebut-sebut ini hanyalah makam Grandmaster Catur ditemukan dan beberapa buku catatan catur juga ditemukan. Benarkah? Jika benar makam Grandmaster Catur ditemukan, itu memang kabar gembira yang luar biasa. Mungkin dia benar-benar berbohong. Aku mempertimbangkan usiamu yang masih muda. Serahkan Gyok itu dan pergi bersama ibumu dari kota Yun. Aku bisa memberimu jalan keluar. Bagaimana jika aku tidak pergi? Jika kau tidak pergi, itu berarti hal ini bukan hanya perbuatanmu sendiri. Mungkin keluarga Wang bersekongkol dengan. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang kami. Dia sendiri yang membagi itu kembali dan membual bahwa dia adalah murid Elder Zhang. Kami juga tertipu. Lihatlah, bahkan keluarga Wang tidak melindungimu. Apalagi yang bisa kau lakukan? Melihatmu berakting sangat melelahkan. Bolak-balik, hanya segini caramu. Kurang ajar! Siapa kau berani bicara seperti itu padaku? Aku dengar sekte Qixing punya aturan. Tidak peduli apa statusnya, selama pihak lain mengajak tantangan pertarungan hidup mati. Murid sekte Qixing tidak boleh menolak. Benar bukan? Pertarungan hidup mati? Kau masih muda. Jangan gegabah. Pertarungan hidup mati? Apa jika kalah harus membayar dengan nyawa? An, itu tidak boleh. Bu, jangan khawatir. Berani tidak main satu ronde denganku? Aku adalah murid utama dari Sekte Bintang 7. Statusku sangat terhormat. Berdasarkan apa kau berani bermain denganku? Aku tahu. Jangan-jangan kau tidak bisa. Ya? Anak kecil ini, dulu dengan wanita Jepang itu, bermain catur saja bisa menang. Aku belum tentu lawan. Keponakan Li Yuan, meskipun kau adalah murid utama, statusmu memang terhormat. Tetapi aturan Sekte Bintang 7 memang tidak bisa dikecualikan. Wang Sheng'an benar. Jika dia bertaruh dengan pertandingan hidup mati untuk bermain catur denganmu, kau tidak boleh menolak. Apa itu pertandingan hidup mati? Tidak mungkin hanya karena kalah satu permainan catur harus membayar dengan nyawa, kan? Apa yang kau tahu? Pertandingan hidup mati orang lain. Yang dipertaruhkan adalah seluruh karier catur seumur hidup. Siapapun yang kalah, nanti kau tidak boleh menyentuh catur lagi. Jika kalah, seumur hidup tidak boleh menyentuh catur lagi. Ini terlalu berisiko. Ibu bisa melihat. Kau sangat suka bermain catur. Taruhannya terlalu besar. Kalau tidak, lebih baik kita batalkan saja. Ibu tenang saja. Kalau aku bahkan tidak bisa mengalahkannya, maka aku memang tidak perlu bermain catur lagi nanti. Bisakah kau memiliki sedikit kepercayaan pada anak baikmu ini? Benar juga. Ibu percaya padamu. Pasti bisa menang. Kuasa kalian berdua belum bangun dari tidur, ya? Kakak senior Li adalah murid utama Sekte Bintang 7. Keahlian caturnya sangat dalam dan tak terukur. Bahkan paman kedua pun bukan lawannya. Hanya dengan kamu. Banyak bicara. Hei, berani tidak bermain denganku? Ponakan murid, terlepas dari apakah dia benar-benar murid utama ketua sekte, aturan Sekte 7 Bintang tidak boleh dilanggar. Karena dia sudah mempertaruhkan seluruh karier Weiqi-nya, kau tidak boleh takut bertanding. 千算万算，没想到曲恒这个老家伙也在，有他在，要是我拒绝王承安，岂不是露怯了？Elderku,
Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aturan Sekte 7 Bintang. Bagus. Apakah kau juga sudah memikirkannya? Jika kau dari keponakan murid Li Yuan, meskipun kau hanya seorang murid, aturan sekte tidak bisa membuat pengecualian untukmu, maka seumur hidupmu kau tidak akan bisa bermain Wei Qi lagi. Sudahlah. Karena aku berani menantangnya, tentu saja aku yakin bisa menang. Kalaupun kalah, aku akan menerima kekalahan tanpa banyak bicara. Bagus anak muda. Cukup berani. Kakek Wang, tolong siapkan papan catur. Biarkan mereka bertanding di sini. Baik. Kau segera atur. 是，找兔崽子，我还想着怎么收拾你呢，没想到你自寻死路啊！和李元下棋，你能有几分胜算？ Kau duduk di kursi atas. Aku pegang batu hitam, jalan duluan. Tidak masalah kan? Lagi pula kau tidak akan bisa mengalahkanku. Aku tidak keberatan. Orang hina sepertimu tidak pantas bermain Wei Qi. Kemenanganmu yang lalu hanyalah kebetulan. Aku tidak percaya. Aku belajar catur di Sekte Qixing selama 20 tahun. Aku tidak akan kalah darimu. Wang Cheng'an benar-benar tidak tahu nyawanya. Li Yuan ini adalah juara top di Daxia kita. Siapa dia? Berlaga di sini. Nah, tadi dia bahkan menggunakan identitas murid asli Sekte Qixing untuk mengintimidasi kita. Nanti, jangan-jangan seperti ayahnya yang berumur pendek itu. Kalah, catur, malah sampai muntah darah dan mati. Kalian diam. Suamiku bukan orang seperti itu. Kakak ipar, kami hanya khawatir padamu. Jangan sampai baru saja kehilangan suami, segera kehilangan anak. Tidak mungkin. An sangat hebat. Dia tidak akan celaka. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin keahlian caturnya ternyata lebih hebat dari orang Jepang itu? Bermain catur dengan orang biasa. Dia bisa melihat satu langkah dan menghitung 3 langkahnya. Tapi caturnya, bahkan 1 langkah pun tidak bisa kulihat. Dosa apa yang telah diperbuat keluarga Wang kita? Pertama ada Wang Ziwei, si anak durhaka itu membuat wajah keluarga Wang kita tercoreng. Sekarang muncul lagi si imut ini. Ini adalah menutup pintu memukul anjing sebelum napas makan. 3 biji batu putih. Wanita, dia sama sekali tidak bisa bermain catur. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa terjebak seperti kura-kura dalam tempurung? Bukan begitu kakek. Adalah Li Yuan yang terjebak titik napasnya oleh Wang Cheng'an. Menang 3 batu sekaligus. Apa? Hah? Tolong kamu lihat. Sepertinya ini cucu saya yang menang. Kakek Wang, panggilan Anda berubah sangat cepat. Tadi masih si manis, sekarang sudah jadi cucu. Ini beda waktu, beda situasi, Cheng'an. Keterampilan catur ini melesat, jangan-jangan mengalami keajaiban? Li Yuan adalah murid utama ketua Sekte 7 Bintang. Seharusnya, meski mewakili Tiongkok dalam turnamen catur dunia, juga lebih dari cukup. Tapi, bagaimana bisa dikalahkan telak oleh seorang pemuda? Secara logika, keterampilan caturmu seharusnya setara dengan ayahku. Meski menang, seharusnya hanya menang tipis. Tidak mungkin sampai membuatnya muntah darah. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ayahmu kalah karena kemampuannya tidak sebaik saya. Apakah perlu saya turun tangan? Sorry. Feng Huang, Ventian. Ini adalah formasi catur kuno yang hilang. Mengapa kamu bisa menyusun formasi seperti ini? Payah. Ya banyaklah berlatih. Kamu sama sekali bukan Wang Cheng'an. Sebenarnya kamu siapa? Kalau sudah ketahuan, lebih baik aku jujur saja. Kitab permainan catur Phoenix Ventian baru saja digali dari makam sang dewa catur Zhou Jingmei. Orang yang pernah melihat kitab catur ini di seluruh dunia tidak lebih dari 5 orang. Dan pasti tidak termasuk kamu. Ini adalah milikku sendiri. Kitab catur ini adalah milikku sendiri. Apa aku masih perlu melihatnya? Karena kamu bertanya dengan tulus hati,
maka aku akan memberitahumu dengan penuh belas kasihan. Sebenarnya, akulah Zhou Jingming, sang dewa catur sejati dari dinasti Han. Berani-beraninya, kamu mempermainkanku. Sudah kukatakan, tapi kamu tidak percaya. Ngapain juga bertanya? Aku tahu. Pasti itu guru. Lu diam-diam memberitahumu kitab caturnya ya. Benar kan? Bukan. Aku tidak bersalah. Ini adalah rahasia tertinggi dunia catur Dacia. Dia begitu berat sebelah hanya karena menerima kamu sebagai murid. Baru beberapa hari, sudah begitu tidak sabar. Meninggalkan semua yang terbaik untukmu. Kalau sakit, pergilah berobat. Jangan gila di sini. Catur ini aku pikirkan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kalau kamu tidak bisa memecahkannya, lebih baik mengaku kalah saja sekarang. Tidak mau mengaku kalah. Permainan catur ini, di seluruh dunia, pada dasarnya tidak ada yang bisa memecahkannya. Apalagi, ini juga bukan ide kamu. Kenapa aku harus mengaku kalah? Ya, apa yang kamu katakan juga benar. Kalau ini dari buku catatan permainan catur yang baru digali, siapa yang bisa menang melawan orang? Ya, ini curang. Feng Huang Fentian tidak bisa dipecahkan? Oh? Kalau aku bisa memecahkannya, maukah kamu mengaku kalah? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Feng Huang Fentian ini adalah permainan catur tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh juara catur agung Han Zhou Jingming. Juara catur agung Han. Lalu kenapa? Juara catur agung Han sudah tiada. Ribuan tahun telah berlalu. Kalian seharusnya menjadi juara catur baru. Bukan di sini, memuja seorang yang sudah mati. Kamu? Mudah saja kamu bicara. Bukankah kamu juga menggunakan permainan catur juara? Untuk mengalahkanku, Feng Huang Fentian, bagaimana mungkin kami bisa memecahkannya? Benar. Ini adalah permainan catur yang ditinggalkan oleh juara catur. Sangat luar biasa. Kita bisa melihatnya sekali saja. Sudah merupakan kehormatan besar. Apalagi membicarakan memecahkannya. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa hanya bisa membual saja. Dalam situasi terjepit, selalu ada jalan keluar. Permainan catur yang paling rumit sekalipun memiliki cara untuk dipecahkan. Ini tidak mungkin, Feng Huang Fentian. Permainan catur yang begitu perkasa. Ternyata bisa dipecahkan begitu saja. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tahu. Pasti guru juga menemukan solusi dari catatan permainan catur itu. Dia memberitahumu. Benar kan? Sebenarnya aku sudah ingin mengatakan tadi. Kamu terus-menerus bilang, aku mencuri giok sekolahmu. Dan tidak pernah berguru. Sekarang kamu bilang, gurumu memberiku catatan permainan catur. Sebenarnya mana yang benar? Aku. Benar. Bukankah ini bertentangan dengan dirimu sendiri? Berani membuat keributan di keluarga Wang, tangkap dia. Tangkap dia untukku. Tunggu. Ayah. Apakah ayah sudah gila? Liwan, bagaimanapun juga, adalah murid pertama sekte bintang 7. Apa artinya keluarga Wang kami berani menangkapnya? Ayahmu makan garam lebih banyak daripada kamu makan nasi. Bagaimana aku bertindak? Masih perlu kamu ajari. Orang-orang, tangkap dia untukku. Ya kakek, jika kita menyinggung sekte bintang 7, masa depan keluarga Wang kami di dunia Weiki tidak akan punya tempat berpijak lagi. Kurasa kamu juga bodoh. Satu langkah permainan Phoenix membakar langit ini bisa membuktikan Chang'an bisa mendominasi dunia. Kompetisi Weiki, bahkan bisa memecahkan teka-teki. Ini adalah jenius Dewa Weiki yang langka sekali dalam 100 tahun. Dengan Chang'an, keluarga Wang kami masih takut apa dengan sekte bintang 7? Tua-tua Wang, bagaimanapun juga, Li Yuan ini tetap adalah murid sekte bintang 7 kami. Masalah ini penuh dengan kejanggalan. Kami harap Tuan Wang menyerahkan orangnya kepada kami. Elderku, Anda juga melihatnya. Pertandingan tadi adalah cucuku yang mengalahkan Li Yuan. Bagaimana menangani Li Yuan? Itu seharusnya diserahkan pada cucuku, bukan? Keluarga Wang memiliki Wang Chang'an. Sekarang memang tidak bisa diremehkan. Apa ini? Kamu mau apa? Lepaskan aku. Serbuk penggerogoti hati. Ayah saya punya penyakit jantung. Dan racun pemakan jantung bisa merangsang jantung. Jadi sebenarnya dia tidak mati karena kalah darimu dan sakit hati. Melainkan, kamu memanfaatkan permainan catur untuk mencampur racun pemakan jantung di dalam cincin. Dan sengaja ingin membunuhnya. Bukan. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Semua ini kamu yang mengarang. Ini adalah fitnah. Apakah ini mengarang?
Bawa saja ke laboratorium untuk dianalisis. Kalian berdua, tangkap mereka. Bawa ke kantor polisi. Wang, jangan! Kamu akan mati dengan cara yang buruk. Apakah mungkin ada kesalahpahaman di sini? Apakah ada kesalahpahaman? Saya percaya kantor polisi akan memberikan penjelasan kepadanya. Atau apakah Anda harus membawanya kembali ke Sekte 7 Bintang? Terlibat dalam pembunuhan dengan sengaja, tentu harus dihukum. Saya akan melaporkan hal ini kepada Ketua Sekte. Mengenai kamu, status sebagai murid langsung, saya juga akan bertanya kepada Ketua Sekte untuk memperjelasnya. Silakan saja tanya. Sebenarnya apakah saya murid Sekte 7 Bintang? Saya sama sekali tidak peduli. Kalau bukan karena Ketua Sekte kalian yang memaksa saya untuk berguru padanya, saya tidak akan tertarik. Benar, cucu saya punya kemampuan ini. Murid langsung. Kami tidak peduli. Kakek, sekarang tahu memanggil cucu. Baru saja masih bilang akan mengusir saya dari keluarga. Bilang akan memutuskan hubungan dengan keluarga cabang kedua. Jangan, tadi semuanya salah paham. Tunggu kakek sudah tua. Nanti, semua milik keluarga Wang akan menjadi milikmu. Saya tidak tertarik dengan bisnis keluarga Wang. Tapi, warisan ayah, saya harus dikembalikan kepada ibu saya. Warisan ayahmu seharusnya juga diterima olehmu. Ayah. Teriak apa? Aku belum mati. Apa kata-kataku? Tidak berarti lagi? Tentu saja tidak. Cepat pergi bersihkan barang-barang anak kedua. Setelah selesai dikemas, kirimkan semua ke adik iparmu. Cheng An, lihat. Apa lagi yang kamu inginkan? Ibu, bagaimana menurutmu? Bisa mengambil kembali barang-barang Ziwei. Aku sudah puas. An-An, temani ibu jalan-jalan, ya? Baik. Ibu, kenapa? Sebenarnya, kamu bukan An-An, kan? Ibu, apa maksudmu? Anakku sendiri. Mana mungkin aku tidak mengenalinya. An-An itu baik hati. Tapi dia tidak bisa main Weiki. Beberapa jenius, tidak semuanya langsung paham. Dulu aku tidak bisa. Sekarang tiba-tiba bisa. Jangan bohongi aku. Di dunia ini, tidak ada seorang ibu pun yang tidak mengenali anaknya sendiri. Aku tahu kamu orang baik. Tapi, anakku... An-Anku pergi kemana? Aku tidak ingin membohongimu. Aku memang bukan An-An. Tapi, aku juga tidak tahu kemana An-An pergi. Anakku hilang. Tenanglah, aku pasti akan membawanya kembali. Sungguh? Sebenarnya, ini juga bukan dunianya. Bagaimana mungkin aku menempati tubuhnya dan hidup dengan nyaman? Jika ada kesempatan, aku pasti akan membawanya kembali. Terima kasih. Terima kasih. Daunyo, saya sudah menyuruh orang mencari tahu Wang Cheng'an kabar terbaru. Katakan, Dia diterima oleh Tua Zhang menjadi murid terakhir. Murid penutup beberapa hari lalu. Dia bahkan mengalahkan Li Yuan. Konon Li Yuan sekarang karena pembunuhan berencana sudah ditangkap oleh polisi Daxia. orang tua dari Qixingzong ini menerimanya sebagai murid. Tidak takut memperpendek umurnya sendiri. Wang Cheng'an. Mengapa dia tidak? Lahir di Dongying. Apa mungkin? Memang nasib negara Dongying kita tidak sebaik Daxia. Daunyo, jangan berkata begitu. Saya rasa hal ini pasti ada orang di Daxia yang bermain curang. Lihat. Phoenix membakar langit? Permainan catur apa ini? Aku bahkan belum pernah melihatnya. Aku sudah menyuruh orang untuk mencari tahu.
Phoenix membakar langit ini sama sekali bukan permainan catur tradisional yang diwariskan, melainkan diambil dari makam Dewa Catur, sebuah buku catatan permainan catur. Orang-orang Daxia yang licik ini, buku catatan permainan Dewa Catur ini jelas milik kami Dongi, tapi dia malah menyebarkannya. Tidak benar. Jika buku catatan permainan ini benar-benar milik Dewa Catur Dahan, bagaimana mungkin dia bisa memecahkan buku catatan permainan Dewa Catur? Inilah inti masalahnya. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk menyuap staf. Orang itu memberitahuku, di buku catatan permainan itu, meski tercatat Phoenix membakar langit, tapi sama sekali tidak ada cara untuk memecahkannya. Mungkinkah Wang Cheng'an ini benar-benar jenius langka? Bahkan buku catatan permainan Dewa Catur, kok bisa dia pecahkan? Bagaimana jika dia adalah Dewa Catur itu sendiri? Apa katamu? Aku menyuruh orang menyelidiki diam-diam Wang Cheng'an. Sama sekali tidak pernah menunjukkan bakat bermain catur. Setelah ayahnya, Wang Ziwei, meninggal, Wang Cheng'an demam tinggi tak kunjung turun. 3 bulan kemudian, dia sudah bisa mengalahkan juara nasional kami, Dongjing. 3 bulan? Orang yang paling hebat pun 3 bulan tidak mungkin menjadi ahli catur. Dan lagi, 3 bulan kemudian, karena gempa bumi, makam Dewa Catur muncul ke dunia. Ini jelas bukan kebetulan. Aku tahu, suruh orang untuk meminjam alat ritual, istana Zuko, lonceng, penenang, jiwa. Jika dia benar-benar reinkarnasi Dewa Catur, dia harus dibawa kembali ke Jepang. Ya. Saya sudah mengonfirmasi dengan ketua sekte. Anda adalah murid langsungnya di masa depan dan sekte bintang 7. Sangat mungkin akan diwariskan kepada Anda. Jangan, saya benar-benar tidak tertarik menjadi ketua sekte. Bagaimana dengan Li Yuan itu? Masalah Li Yuan yang merugikan Wang Ziwei telah diserahkan kepada kepolisian untuk diselidiki. Hanya saja racun Sixin Sun yang Anda sebutkan kebetulan memerlukan kehadiran Anda di sana untuk membantu pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan keluar, apakah dia akan dihukum mati, dihukum penjara? Benar, jika Li Yuan benar-benar membunuh, sekte bintang 7 tidak akan menolerinya dan hukum akan memberikan pengadilan yang layak. Bagus sekali. Dengan begitu, arwah Wang Ziwei di alam sana dapat beristirahat dengan tenang. Oh, Ibu, kalau begitu saya pergi ke kantor polisi dulu dengan Pakku untuk membantu penyelidikan. Tunggu saya kembali. Baik, Ibu akan masakkan makanan enak. Pergi dan pulang cepat ya. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang tertinggal? Kalian datang untuk apa? Sebagai seorang ibu, Anda seharusnya lebih tahu daripada siapapun bahwa Wang Cheng'an sekarang ini sama sekali bukan anak Anda. Bukan. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Apakah Anda tidak ingin tahu di mana sebenarnya anak Anda berada? Apa yang kau katakan? Kau tahu di mana anakku? Istana Suzaku bukan hanya tempat lahirnya seni catur Jepang. Ini juga adalah asal mula Onyodo Jepang. Kita berdua seharusnya tahu Wang Cheng'an yang sekarang sama sekali bukan manusia. Asalkan kau setuju melakukan satu hal untukku, aku bisa menggunakan orang-orangan sawah untuk mengeluarkannya dari tubuh anakmu. Lalu bagaimana dengan dia? Kau khawatir tentang arwah penasaran Liu Xiujuan? Jangan lupa, tanpa dia, anakmu masih bisa hidup dengan baik. Kau jamin bisa menemukan anakku? Tenang saja. Asalkan kau bersedia bekerja sama, anakmu pasti akan kembali dengan patuh. Asalkan kau lakukan seperti yang kukatakan, tenang, anakmu pasti akan kembali. Maafkan aku. Di dunia ini, tidak ada seorang ibu pun yang tidak akan melindungi anaknya sendiri. Aku sudah kembali. Kau sudah kembali ya? Masalah Li Yuan sudah ditangani. Aku sudah menyewa pengacara terbaik. Nanti pasti akan dihukum berat suamimu di alam baka. Akhirnya bisa tenang. Tadi ada orang lain yang datang. Tidak ada. Kenapa? Entah kenapa, aku selalu merasa ada bau aneh di udara. Jendela tidak dibuka, jadi tidak ada ventilasi. Aku akan membukanya sekarang. Sudah, lagi pula kita akan pergi. Untuk apa? Pergi.
Kemana? Bukankah aku sudah bilang? Aku juga tidak tahu. Mengapa? Aku terbangun di tubuh anakmu jika pergi ke makamku untuk melihat. Mungkin aku bisa tertidur kembali. Anakmu juga bisa terbangun kembali. Kamu benar-benar bersedia mengembalikan anakku padaku? Tentu saja. Aku tidak sampai menggunakan tubuh seorang anak untuk hidup. Bukankah itu akan menjadi dewa jahat? Kamu sebenarnya kenapa? Orang-orang Jepang itu baru saja datang. Saya membaik ke sebuah orang-orang yang sawah. Mereka bilang bisa menangkapmu. Cepat pergi. Apa? Ini Jepang. Jutsu penguncian tubuh. Sudah tahu, kalian orang-orang Daxia memang tidak bisa diandalkan. Aku berubah pikiran. Dia bukan orang jahat. Tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi. Tapi teknik boneka sudah mulai bekerja. Sekarang, kamu ingin berubah pikiran. Sudah terlambat. Ternyata, kamu bukan orang dari dunia ini. Oh, jiwa yang sudah mati lebih baik ikut kami ke dongeng. Keterampilan bermain catur tidak begitu bagus. Tapi cara-cara sesat memelihara hantu kecil ini sungguh sangat hebat. 1000 tahun yang lalu, pemimpin Istana Zuke pernah pergi ke Chang'an untuk berguru padamu. Kamu pelit dengan ilmunya. Meremehkan kami orang dongi. Makanya kami kalah darimu hari ini. Haha. 1000 tahun lalu, aku mengajar menunggang kuda dan memanah di Chang'an. Terbuka untuk umum, baik bangsawan dan pejabat maupun rakyat jelata. Semua bisa datang berguru padaku. Leluhurmu sendiri keterampilan caturnya tidak mahir. Bagaimana bisa menyalahkanku? Kamu berbohong? Kalian orang-orang bodoh dari Daxia ini mengira dengan memiliki catatan pertandingan catur bisa mengungguli semua orang di turnamen catur dunia. Tapi siapa yang tahu? Sesungguhnya ahli catur sejati berada di dongging kami. Kalian orang dongging ini Masih sama seperti 1000 tahun lalu. Tidak menguasai jalan yang benar. Hanya bisa menggunakan cara-cara kotor yang tidak pantas dilihat. diam kau. Akannya hantu yang dirasuki saja. Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Tunggu sampai aku mencabutmu dengan teknik boneka. Aku akan membuatmu menderita. Tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Benar-benar. Setelah teknik boneka menyedot jiwamu, lihat saja bagaimana mulutmu masih keras. Jangan sakiti dia. Kamu sebaiknya bersikap baik. Kalau tidak, aku tak keberatan menggunakan darahmu untuk mempersembahkan kepada Zuke. Aku mohon, jangan lukai anakku. Dia bukan anakmu. Dia adalah hantu jahat. Anakmu sudah lama meninggal. Maaf. Jangan sakit dia. Lalu ambil darah hatimu. Kemudian gunakan teknik boneka untuk mengurung jiwamu selamanya. Dengan memiliki Grandmaster Catur Han, mulai sekarang, jalan catur Jepangku pasti akan mengalahkan Sia. Ceng-an. Teknik boneka hancur. Bagaimana mungkin? Cheng-an adalah penerus sekte 7 bintang. Tubuhnya menyatu dengan energi nasional Huaxia melawan iblis jahat sepertimu. Bukanlah hal sulit. Tangkap mereka. Bawa ke kantor polisi. Sekelompok orang Jepang berani melukai orang dengan sengaja di wilayah Huaxia. Harus diberi pelajaran. Lepaskan aku. Aku akan mengajukan protes ke kedutaan. Bawa pergi. Bangunlah. Ibu, ada apa denganmu? Pulang saja sudah, Pak. Tadi sangka malah mendapat keberuntungan dari musibah. Tulang berulangku tak lapuk selama 1000 tahun, tiba di masa 1000 tahun kemudian ini. Dunia, kali ini aku harus bersenang-senang sepuas. Shifu,
Kenapa kau lari secepat itu?